Halo Jebret Tim, ketemu lagi di DPI Hari Rabu. Dan kali ini topik utama kali ini judulnya adalah VAR berguna bukan buat dihina. Karena masuk jeda internasional, masih ada laga-laga seru pastinya di Timnas U17 dan senior kita pada Kamis besok. Jangan lupa berikan dukungannya. Dan yang pasti jangan terlalu berekspektasi ya. Kasih aja dukungannya tanpa terlalu berekspektasi dan juga kritik-kritik yang jahat. Tapi kalau PR buat Liga, nggak jauh-jauh nih dari seputar VAR. Bukan cuma IPL doang. Ternyata di Amerika Latin, Corinthians lawan Gremio aja bisa begini nih gara-gara VAR. Digeruduk sama staffnya Corinthians karena mereka nggak terima sama keputusan VAR. Mana tampilannya? Ini dia ya. Sampai masuk ke ruangannya VAR-nya. Harusnya ruangan VAR-nya dikasihnya agak jauh ya dari stadion kalau gitu ya. Biar nggak disamperin langsung. Gue bingung. Di Inggris, di Belanda itu nggak di stadion loh. Iya. Iya benar. Ada senternya sendiri kan. Iya. Iya di pusat, Di Stoke pusat, Park. iya. Di IPL di Stoke Park London. Karena dulu awal-awal itu di luar stadion. Iya. Ternyata dihancurin nama fans yang protes. Akhirnya mereka taruh di luar, jauh, apa namanya? Pusat. Di pusat, iya. Ya, emang paling benar. Makanya ini kok di stadion agak bingung gue. Mungkin sinyal wifi-nya nggak sebagus di Inggris Mungkin. mungkin. Iya. Pasti sih. Ya baru diterapkan, jadi carinya yang deket-deket dulu ya. Ternyata pada liar semua attitude fans sih ternyata ya. Ini kenapa Fir? Alasan protesnya Fir? Lu baca nggak? Gue juga malah. Oh nggak mungkin, lu pasti tahu. Pasti ada keputusan yang tidak memuaskan orang. Enggak, di Gitu ya. situ ada duit Arab juga beredar. Ya itu ya intinya emang kalau kita tahu liga-liga Amerika Latin itu jangankan digeruduk, masuk lapangannya sering manjat-manjat itu kawat-kawat juga fans-fans Argentina, fans-fans Brazil sering banget. Jadi mungkin itulah ketika VAR, mungkin kalau VAR-nya ada di Premier League ditaruh di stadion juga kita lihat Howard Webb apakah bisa selamat. Siapa lagi yang kemarin? Anthony Taylor. Siapa lagi yang satu lagi? Medley. Itu yang Mats kemarin semua kerjanya itu. minta maaf sama klarifikasi doang. Ini kita akan ngomongin bahwa teknologi yang makin maju ini justru bukannya membuat makin mudah, tapi justru membuat makin kontroversi, terutama di Premier League ini. Nggak tahu ya kalau Italia mungkin sama La Liga exposure-nya kurang, keramaiannya kurang, tapi di Premier League ini makin kerasa banget. Tiap minggunya akan ada kontroversinya, dan terakhir kemarin kita tahu adalah pertandingan antara Newcastle dan juga Arsenal, dan sampai sekarang katanya Howard Webb bilang tidak ada keputusan yang salah, semua sudah benar. Ya nggak ada lah, dapat amplop. Ya kan. Mungkin kemarin kita udah sempat ngebahas di DPI 1000 episode yang mungkin nggak ditonton di YouTube. Mungkin Firzi yang nggak datang ya kemarin Firzi ya. Iya, maaf ya. Kemarin Fir. Surabaya, Pak. Baru Surabaya. pulang ini kemarin malam. Kakaknya tugas juga di TV, adanya juga tugas sebagai jurnalisnya. Kakak Ade harus kompakan nggak datang ya. Janjian kayaknya mau bikin itu berdua kali. Oh jangan-jangan. Wah, Ide tapi bagus gimana? tuh. Lo kalau dari Tahu nama YouTube-nya apa? Data FC. kembar data. Enggak ngundang coach pasti itu. Kalau Pasti gitu enggak. Gimana Fir, lo melihat dari keputusan ini, lo seneng-seneng aja dong. Sebagai Iya. fans Newcastle. Enggak kan akhirnya keputusan itu kan yang gue bingung memang kenapa di Inggris perlu waktu lama untuk munculin conversation. Nah, padahal conversation antara VAR, wasit itu sebenarnya bisa kedengeran sama broadcaster kan. Ya. Broadcaster itu tahu lebih dulu keputusannya apa sebelum wasit peluit. Kalau emang itu bisa, menurut gua for the sake of transparency itu harus langsung diumumin juga ke stadion. Sekarang kan masalahnya kita nggak tahu cara berpikirnya wasit hingga mencapai ke keputusan itu, sehingga muncullah anggapan-anggapan amplop dan lain-lain. Kan harus diedit dulu dalam 2 minggu. Mereka butuh 2 minggu untuk edit. Iya, Untuk ngedubbing suaranya. Iya, kayak newsroom diubah suaranya gitu enggak lah. Tapi kan enggak Firzi lah. udah lama nggak siaran nih, seminggu ya. Lo terakhir siaran kapan Fir? Ya kan kemarin di Surabaya. Iya, makanya sebelumnya. gue sempat lihat Twitter lo kan cukup reaktif nih di pertandingan Newcastle Arsenal ya. Apa yang lo lihat Enggak. dari gol itu lo gitu? Oh iya, Iya. benar. Ya kan? Sebagai fans Arsenal, Nah, gue melihat itu sebagai golnya fans sah. Arsenal. Fans Newcastle. Iya, enggak gini. Untuk Ada gol 4 kasus, 4 kasus. 3 dong. Oh, yang 4 yang apa? Hands. Kartu merah. Yang hands. Enggak yang yang hands. Yang jadinya hands gol nggak, itu. sama Enggak. wasit totally diabaikan. Iya, enggak gini. Bukan, Kalau bukan, kita bukan. lihat dari conversationnya si yang Howard Webb kemarin di acara make up-nya itu, Ya. keputusan on field decision itu baru bisa diubah kalau ada clear and conclusive evidence bahwa keputusan itu salah. Emang kemarin itu tidak ada clear and conclusive evidence. Jadi angle-nya terutama yang handsball Joelinton maksudnya, Iya. yang tabrakan. Iya. Itu nggak ditemukan angle yang menunjukkan secara clear and obvious bahwa itu adalah hands. Kalau itu Ditunjukkan menurut dong. nggak ada, kameranya ketutup. Nggak dibahas sama sekali itu. Dibahas coach, dibahas itu.
Yang di Wasit cuma acaranya ngebahas 3 poin. yang di acaranya make up itu ada kan yang enggak, didorong kita kan. enggak, itu kan acara itu setelah pertandingan. Di dalam pertandingan hanya bahas Yang 3 out, kasus. yang out. Out, Iya. pelanggaran, offside. Iya. Hands nggak dibahas sama sekali. Iya. Nah, kalau yang fall itu kalau si Howard Webb bilangnya bahwa si Gabriel udah melakukan gerakan lebih dulu ke sebelum ada tangan dari Joelinton ya. Karena itu kan split decision sebenarnya 4 yang key panel Premier League itu kan 4-1 menyatakan bahwa itu adalah wasit melakukan correct decision. Yang satu menganggap kesalahan ada pada ketika fall. Sebenarnya gue juga gue udah lihat kalau lu baca tweet gue ketika itu gue bilang emang kalau dianulir ya udah karena emang kelihatannya adalah fall. Ternyata wasit itu emang call-nya 50-50 di situ. Wasit itu dia nggak menemukan suatu hal yang seharusnya clear and obvious. Padahal kalau kita lihat siarannya memang kelihatannya kedua tangannya kan di belakang tuh. Nah itu seharusnya kalau menurut gua fall, tapi memang Bagaimana Gabriel bisa bikin gerakan wong dia di depan kok? iya, tapi kalau dan di audio itu kan kelihatan kan, ini kejadian dia kelihatan kayak udah melakukan gerakan terhadap bola dulu sebelum didorong. Ini menurut yang VAR kemarin. Ya gua sih ini sebenarnya bukan ada konspirasi apa-apa. Gua bilang emang wasit aja, karena di VAR itu kan sebenarnya untuk membantu keputusan wasit ya. Tapi ternyata kita Cuma kelihatan kamera. iya, pertama kamera mungkin angle dan lain-lain, tapi kelihatan banget objektif call di sepak bola tuh nggak sebanyak subjektif call. Subjektif call di sepak bola tuh ternyata lebih banyak daripada Contoh bola out, ada bukti nggak? Nggak ada bukti. Iya. How can you say itu bola in kalau lu nggak bisa kasihkan bukti? Iya, karena kalau nggak ada bukti itu bola out, Ah, jadi betul. mereka pakai Lebih condong, on-field decision. on-field. On-field Oke. decision adalah ini adalah nggak keluar garis Iya, itu nggak dia. out, berarti Tahu nggak kan tetep in dibuktikan dengan kurvatur bola yang TV Belanda dan lain-lain. Iya, Gary Enggak, Neville itu buktiin. hoax itu TV Belanda. Di Belanda Kok tumben banget Belanda lu Gue hoax udah ya? cek. Gue udah cek TV Belanda nggak meluarkan itu. Cuman ada website bilang kalau ini dari TV Belanda. Ya itu jadi bohong. si Gary Neville yang dia buktiin kan bolanya di samping. Tapi kan emang curvature of the ball dan lain-lain. Mungkin ke depannya akan lebih baik. Yang menarik memang kalau ngomongin soal VAR ini, ya solusinya ke depannya mungkin lebih baik kayak Bundesliga. Bundesliga itu kan ada keseragaman bahasa yang dipakai untuk menjelaskan keadaan-keadaan yang di dalam lapangan. Itu mereka belajar dari airline pilot loh untuk menyatukan visi sehingga nggak terjadi lagi yang kayak si Darren England yang di Spurs Liverpool. Spurs Liverpool, Nah, yes. itu sebenarnya yang perlu diseragamkan juga. Dan ya kalau kayak gini sih gunanya mulai banyak orang di Inggris sana yang ngomong ini perlu nggak sih VAR kalau emang banyakan ribetnya gitu, mendingan nggak usah aja sekalian apa yang ditaruh di on field decision udah on field decision. Enggak, gue mending Lagi kayak UCL aja. Hands, penalti, titik. Oh iya kayak gitu ya. Nggak usah subjektivitas ini itu. Sekarang wasit diberikan wewenang untuk mengambil kesimpulan berdasarkan interpretasi dia. Ternyata fakta semua. Iya sih, cuman kan orang dulu juga selalu bilang ketika ada VAR human error atau manusiawi, hal-hal yang manusiawi itu Diminimalisir. akan minimal dan juga akan hilang. Iya. Tapi justru malah makin manusiawi nih. Iya. Subjektivitas manusia ini Nggak, makin banyak gitu kan. Justru itu kita pertanyakan. Gue sih nggak percaya ini mereka tolol. Gue yakin ada hengki-pengki di belakang. Gimana dulu melihat dari yang acara Mik itu gimana? Sebenarnya kalau ya yang urusan itu kenapa lama banget keluar ya gue nggak ngerti kenapa ya karena Ya kan harus di-dubbing. bisa langsung dirilis dan Oh iya ada Ahmad Dias dong, suaranya. spontan gitu ya. dan Muncrat gua. di hasil itu juga kan kalau yang paling gue permasalahkan sebenarnya kan soal out atau enggak gitu Iya. kan. Kalau soal Bukan pelanggaran. pelanggaran ya? kalau pelanggaran Gue ya malah lebih obvious Itu pelanggaran fix sih daripada 1000% pelanggaran. kalau pelanggaran buat gue itu Gabriel harusnya bisa reach. Gabriel harus Kayak bisa dia. reach. Dia itu didorong dari belakang mau reach Gini, gimana? kalau Di- gua nggak lagi bela Newcastle ya, cuman level Gabriel dengan badan segede gitu, kalau didorong kelihatan itu badan Didorong didorong. yang dorong itu Joelinton Iya. bukan tusuk gigi. Bukan kalau orang loncat terus didorong itu kelihatan. Emang kelihatan. Ini enggak, ini Kelihatan. loncat, ini enggak nyampe buat gue pribadi gue daripada nyalahin wasit berlebih, gue bilang ini emang Gabriel harusnya bisa reach bola. Ini kelihatan. Dia gimana dia mau reach kalau dia dari belakang Ya, didorong. dorong kan
bola didorong tuh Tapi- kelihatan, body didorong tuh Emang kelihatan. kelihatan. Ini enggak, Walaupun ini itu fotonya mungkin itu emang beredar, kalau buat 50-50. dia kelihatan. Tapi kalau di foto mungkin kelihatan lebih parah kalau kali. kalau bola dari apa gambar yang berhenti terjadi mungkin, sebenarnya. kalau gambar video berhenti, kalau bergerak, lihat, iya. ini orang didorong tuh kelihatan. separah Ini itu. enggak Kalau separah itu. lu slow motion, Nah, slow itu motion. kelihatan itu pas. Nah, di VAR kan bisa slow motion. Enggak, kalau VAR pun cuma replay doang, coach. Ya VAR replay itu. kan ya. bisa di slow Makanya- motion makanya- replaynya. Yang paling kedengeran itu karena St. James Park nggak ada kamera yang bisa menilai itu udah out atau belum. Yang memutuskan akhirnya adalah asisten referee atau hakim garis. Dia bilang still in. Dia bilang memastikan. Gimana yang dia bola. bisa ngelihatnya dari ujung sebelahnya Iya. menilai di seberang yang Iya. ketutup banyak orang. Ya, wasit. Nggak make sense Wah, wasit. gitu loh. Gue yakin wasit punya Ya, kemampuan kita harus untuk lihat itu sih. positioningnya juga. Iya. Tapi kalau positioningnya, Web bilang emang positioningnya wasit itu asistennya lebih baik daripada Daripada si angle Howard, kamera yang ada. Iya. Sebenarnya tinggal dibuktikan aja sih salah. Mungkin itu juga VAR itu. Mungkin lah harus bisa lebih banyak kamera. Mungkin kayak di Bundesliga kameranya kalau nggak salah lebih banyak. Loh dari bukan Premier itu League. udah ada aturan baku. Standar. Kayaknya beda-beda deh, coach. Beda-beda tiap liga. Ya, kayak implementasinya aja kan beda-beda. Iya. Pertama semi automated offside itu kan juga diminta ditanya di Inggris Belum ada belum tuh. pakai padahal Baru klub Piala yang Dunia milih kemarin kan? blunder sendiri mereka padahal itu klub-klub itu seharusnya mereka bisa milih sementara di liga-liga lain ada. Kalau untuk konspirasi yang kayak Koci maksud mungkin buat gue adalah justru ini konspirasi dari VAR menuju ke semi automated tadi itu karena yang lebih rapat lagi aturannya gitu dibandingkan sekarang walaupun ada VAR tapi peluang untuk wasit subjektivitas itu sangat amat terbuka. Kalaupun ujung-ujungnya subjektivitas wasit ngapain pakai VAR? Toh ini Iya, hanya bagian betul. replay. Betul. Setiap orang VAR operator terus juga wasit itu semua melakukan based on Betul. pikiran dia sendiri. Jadi ujungnya lebih baik kayak aturan di UCL kan, Iya. di Eropa yang sudah baku, udah hands saja titik, Iya. nggak ada ini sengaja, nggak sengaja, bla bla, mending kayak begitu. Itu berarti kan hanya keputusan Udah wasit jelas. dong? Iya. Bukan soal VAR-nya berarti kan? Bukan. Nah makanya gue bilang, Wasitnya. gue tuh orang yang gimana ya, mungkin berbeda dengan yang lain. Gue sangat tidak suka dengan teknologi yang baru di sepak bola gitu. Gue lebih suka sepak bola yang pada dulu kayak dulu aja gitu. Mungkin kalau yang sekarang bisa gue pakai adalah goal line teknologi. Selebihnya gue justru apatis dengan teknologi. Semi-automated boleh Iya, lah. boleh itu boleh Iya. kayak di World Cup juga boleh. Cuman kalau VAR ini setelah gue perhatiin ini hanya replay yang dibaca oleh para operator berdasarkan pola pikir mereka masing-masing. Nggak sekarang nggak kalau offside gue nggak setuju karena offside itu lu tarik garis. Iya. Tarik garis itu sesimpel itu tarik Yes. garis. Lu bisa lihat offside atau enggak. Tapi banyak keputusan yang ringan lah. Pokoknya pemain City di kotak penalti disentuh dikit jatuh, Haaland kemarin langsung ya. dikasih penalti. Korea. Rodri kan konyol Rodri, itu Højlund. dikasih sama Højlund. Kan Iya. konyol itu dikasih penalti. Sementara yang lain Iya. ibarat plototin aja udah kartu merah, ngerti nggak? Iya. Hal Iya. kayak gitu ya udah kalau lu diberikan subjektivitas dan lu tidak bisa mengambil keputusan yang fair, kembali ke aturan baku FIFA Iya. yang diterapkan di Eropa, Iya. yaitu Oh, kalau video, hands pelanggaran penalti titik. Mau dia sengaja atau enggak, Ya intensinya. sekarang kita lihat seheboh apa di Champions League, nggak heboh amat kan? Nggak ada yang protes juga Nggak udah. ada yang protes Karena udah juga. tahu begitu Iya. hands, udah hands ya udah Karena hands gitu. aturannya udah baku. Iya. Sementara di Inggris every week. ada Every week. terus ya tinggal ganti giliran aja hari ini siapa yang protes minggu Iya, depan siapa yang betul, protes betul. dan ya gue sempat ngobrol juga dengan beberapa teman gue di Twitter bahwa sebenarnya masalahnya bukan di VAR Koci. Bukan, Oh, di wasit. wasit. Man behind the gun Iya, bahwa iya. yang Memang. dipermasalahkan Masalahnya itu wasitnya bahwa VAR itu kan cuma kamera. tools doang. Iya, betul. Ya kalau soal soal offside gol atau nggak gol itu sebenarnya udah selesai masalahnya. Ji. Iya. Cuman kan di luar itu masih banyak lagi masalah yang ujung-ujungnya kualitas wasit. Komunikasi antar wasit, transparansi Maka dari keputusan itu gue mereka. bilang, kita bicara dalam sebuah industri sepak bola yang top of mind. Oke? Artinya untuk bisa jadi wasit Premier League, lu harus melewatin berapa ribuan kompetitor Iya, assessment. dan seleksi. Iya. Ya, kalau lu udah tembus, you should be smart dong. Kalau lu smart ambil keputusan yang stupid every week, ya itulah amplop yang Iya. berbicara. Makanya ya justru enggak jujur gue mungkin sedikit setuju karena terbuka sekali Ji. Jadi orang untuk suuzon itu tuh besar Iya, sekali iya, karena nggak cuma wasit di sini, ada VAR operator, Betul. ada asisten VAR Iya. operator. Enggak, kadang asisten VAR referee. operator itu lebih pintar dari Fares. Kayak Yes. si Darren Fares England kan utamanya. yang nyadar salah duluan Iya. kan si VAR operator. Karena banyak ya, kepala di bukan Darren situ. England Kalau ya. satu Iya. kepala kayak dulu zaman 90 atau 2000-an, satu kepala doang, wasit mau salah mau bener tapi satu doang yang mutusin. Kalau sekarang kan banyak sekali orang yang memutuskan
itu. Kalau sesimpel VAR itu mutusin garis doang, itu sesimpel itu, gak apa-apa. Goal line teknologi doang gak apa-apa. Cuman keputusan satu didiskusikan dengan banyak orang yang pada akhirnya kayak tadi Virzi bilang. Enggak. Keputusan satu itu Ya. ada di wasit di lapangan. Kalau on Bukan field dari decision, VAR. Ya. on field decision. Ujung-ujungnya kan on field decision. VAR mau ngomong 1000 kata, kalau ini offside, kalau wasit yang kepala batu dibilang nggak offside, tetap keputusan. Oh. wasit. Ya, itu Jadi setuju. keputusan hanya satu. Iya. Tapi sekarang dia mau dengar tahu. Contoh di kasus, kenapa gue pissed off dengan kasus Castle itu? Bukan masalah kalah cuma 3 poin. Tapi 4 kasus dalam satu momen dan dia tidak ke pinggir lapangan untuk lihat sendiri. Kan fakta itu. Percaya sama Ya, seharusnya VAR kan emang manggil wasit Iya. ke monitor itu. Ya. Lihat harusnya dong, yang ini ada 4 dilakukan. kasus loh. justru itu Yang kan. dibahas cuma 3. Ya, Justru itu kalau- operatornya pada sepakat semua bahwa itu nggak perlu Ya dilihat sampai sepakat VAR. lah, semua Kalau- dapat amplop. Sepakat lah. Kalau kasusnya wasit itu lihat ke kamera di VAR atau layar VAR, itu si operator VAR memutuskan bahwa ya kita udah punya keputusan, tapi silakan lu ngecek sendiri. Nah, iya. Gimana Ya. pendapat Ya, lu? betul. Itu memberikan kepada wasit. Cuman kalau si operator Operatornya VAR ini udah punya bilang sepakat semua, langsung Ya gol apa enggak gol. Kalau operator di atas disuap semua kan Nah, lucu. itu gua nggak tahu. Nah, lu pikir di Inggris nggak ada suap-suapan? Apalagi duit Arab masuk. City kena Enggak. 155 kasus. Nah. Mana follow up-nya? Iya, enggak, yang jadi masalah juga kan wasit-wasit VAR ini mereka ke Arab Saudi itu Side yang job mereka dia. side job ini sama Makanya dia- Arab Saudi tapi kan pertanyaan gue parahnya di situ. adalah kalau misalkan liga tertinggi di dunia aja begini wasit-wasitnya, gimana Apa? nanti Di ketika Indonesia? Liga 1 pakai VAR? Maka dari itu gue Udahlah. bilang wasit Liga 1 lebih hebat daripada wasit Liga Inggris. Belum, karena makanya belum belum dari tahu. VAR. Nah. Tapi nggak bisa dibilang jelek juga. Maksud gua, karena iya, belum tentu harus belum. Berapa Iya, lama makanya mereka harus butuh coba training dulu. untuk VAR ini dari Liga 1? Kita tunggu nanti bagaimana Liga 1 menggunakan VAR atau tidak, dan seperti apa kesalahan-kesalahan dilakukan dari tiap minggunya. Dan kita akan lanjut lagi dari topik yang gak kalah serunya, dan habis ini kita ngelihat preskon The Juara. Pastinya nggak akan bisa gue lupain karena waktu SD gue nontonnya Taufik Hidayat jadi juara dunia bulu tangkis, bayangin. Terus kemarin gue mimpi udah gede suatu hari dikalahkan sama Raffi Ahmad main tenis, gue mimpi gitu. Bolehlah jago di bulu tangkis karena setahu gue yang namanya juara legenda itu ya cuma di satu cabang dong, jarang-jarang juga juara di berbagai macam cabang. Boleh dia punya lapangan bulu tangkis tapi dia nggak punya lapangan tenis. Latihan terus, tapi ya udah kalah duluan. Kenapa? Ya Raffi Ahmadnya bangun tidur nggak gosok gigi udah di lapangan tenis. Background gue kan bulu tangkis, sama tenis ya beda tipis lah. Cuman bolanya bulat kan agak-agak berat. Akhirnya gue sampai ditanya nama yang lain, lu nggak mau main bulu tangkis lagi? Nggak, mau tenis. Pokoknya gimana caranya jangan sampai kalah. Mesti nyari lapangan kesana kesini, nyobain pakai pelatih. Kadang marah-marah gue bilang, ini latihan 15 tahun lalu kayak begini, sekarang kayak begini lagi. Gara-gara buat ini nih. Gara-gara buat pertandingan ini nih. Dan mudah-mudahan acara ini juga benar kata Pak Michael, Pak Wandi, ya yang namanya olahraga menang kalah pasti akan ada. Tapi yang dicarikan bukan itu, tetapi mudah-mudahan acara ini menjadi vehicle, menjadi tempat di mana bisa memajukan olahraga dengan misi-misi baik. Tentunya juga ada sumbangsinya juga untuk negara dan apalagi untuk teman-teman atlet-atlet kita yang nanti akan kita sumbangkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman atlet-atlet yang biar bisa lebih sejahtera lagi semua. Oke, dan pasca jeda internasional adalah pekan penentu nasib MU, karena dalam 3 pekan ke depan setidaknya MU akan ketemu Everton doang yang mungkin bisa ke handle. Abis itu penentuan nasib di UCL, ketemu Galatasaray dan juga di Premier League ada Newcastle ya. Away semua. Away semua. Tandang.
yang mungkin lawan Newcastle berat karena anak emas. Apa beratnya? Anak emas Farkovic kan tadi Oh bilang iya, ya kan? Kan gimana? Kasihan. Langsung Apa-apa, cuek, apa-apa, langsung cuek. langsung aja, Kalau langsung. secara teknis nggak berat. Iya. Mereka belum pernah lihat ini yang lu dulu sempat posting yang si Joe Willock didorong gitu terus foul itu juga pernah Ya, itu dirampok kita. Mereka kena karma. Habis menang lawan Arsenal 2 kali beruntun kalah. Dulu Tapi Joe game lawan Arsenal tuh sebenarnya bukan 3 points game, itu 1 point game sebenarnya. Betul. Makanya jadi Setuju, masalah. setuju. Iya. Masalahnya ribet cuman karena 1 poin doang ini. Iya, benar. Ya semoga dapat nanti poin berikutnya. Dan ini lawan pekan-pekan berat MU pas jeda internasional masih ada beberapa cedera dulu. Højlund sama Eriksen kemarin nggak ikut Denmark. Ini update-nya gimana di mereka? Karena cederanya lumayan panjang nih. Sebulan Enggak lah, Holland kalau nggak Holland salah kayaknya- enggak. Mid akhir November. Muscle strain. Akhir November. Akhir November. Oh iya, berarti Iya. paling satu 2 pertandingan minggu lah. Iya, 2 minggu Iya lagi. enggak, dan- ini masih jeda internasional akhir November Satu enggak pertandingan. Iya, panjang maksudnya lah. akhir November gitu bukan seminggu. Panjang itu Januari. Oh iya, oke, berarti akhir November. Minimal Desember lah mereka baru main ya. Jadi misalnya nggak bisa dimainkan Iya. gitu di negara juga kayak Inggris juga beberapa pemain kan yang 2 gue lupa siapa tuh Gue dipanggil bilang lagi. belum tentu nggak bisa dimainkan. Oh, emang Kalau nggak dibawa ya berarti nggak dimainkan dong. Enggak. Dia tidak dimainkan di timnas. Kadang klub itu mengambil precaution. Iya. Kebijakan precaution nggak main di timnas tapi main di klub. Iya, Jadi untuk istirahat. Apalagi sekarang juga timnas kan diberikan hak untuk ngecek sendiri Iya. si pemain ini beneran cedera apa Betul, enggak. betul. Jadi dipanggil dulu. Ya, sama kayak Bukayo Saka, Iya, dipanggil sama. dulu terus dipulangin. Pulangin lagi. Iya. Iya, iya. Tapi ini gue sedikit dulu ya mau update dari breaking news karena kita nggak ngomongin dulu soal krisis dari pemainnya, tapi Apa, bagaimana amplop? CEO Richard Arnold MU mengundurkan diri dari MU. Bukan Glazer, Oh, Richard Arnold. tapi Iya, CEO-nya iya, Richard iya. Arnold. Oh ya. iya iya. Kenapa? Mau diganti menurut Radcliffe kali. Arnold Nggak, apa? nggak. Arnold Pokoknya- bisnis kan? Oh, Bukan iya, sepak iya, bola. Karena Oh, faktor iya, iya. karena faktor Pak Radcliffe. Radcliffe. Oh, Radcliffe gua datang. kaget. Iya. Enggak, dia MU itu kan tahun ini minus kalau nggak salah ya. Minus Gue baru baca itu Iya. minus pembukanya mungkin karena itu, mungkin karena Radcliffe. tahun lalu kan berarti hitungannya. Tapi ini semua sikon di MU itu fakta ya gara-gara Glazer sebenarnya. Tidak ambil kebijakan keputusan yang jelas. Kalau lu nggak mau dijual ke Arab, ngomong dari awal. Ngerti nggak? Ya kalau ngomong kan dari awal dia nggak bisa tes harga Kan sama tes segitu. Saham nggak naik kok sih. Abis itu kan drop juga. Ya iya, maksudnya Sempet- minimal dia tes sempet naik pasar. besar. Oh lumayan nih, 6 juta, Iya. 7 juta dapat. Terusin lah. Kan, ya. Betul, tapi habis itu pas dia bilang enggak kita jual ke Radcliffe, Turun. terjun bebas. Ya. Jadi nggak ada value-nya juga gitu loh. Dan ini this is part of change with Ineos Group yang punya Radcliffe Iya. set to complete the acquisition of 25% stake in the club. 25%. Patrick Stewart ini yang jadi Barney di How I Met Your Mother ya. Patrick Stewart. Patrick Stewart Patrick Stewart. will be interim CEO. SK UK called the new CEO and directors will be joining di Ineos. Berarti kan ada rezim baru nih kan. Iya, di karena MU si ketika Radcliffe Radcliffe datang ya. ini kan diberikan peran untuk urusan sepak bolanya. Ya. Jadi 25% ini diberikan peran untuk sepak bolanya itu urusan Dia Radcliffe. pingin peran. Dia yang pingin. peran Iya, urusan dia- sepak bolanya dia gitu. pengen. Nah, Dia apakah pengen. nanti dia bakal mendatangkan CEO baru atau sporting director Atau pelatih. atau pelatih bener ya? Kita nggak tahu apakah Radcliffe cocok dengan Jadi Ten Hag kan apa enggak. Radcliffe pinginnya triumvirat itu kan yang Iya, ngurusin football decisions. Dia, si Joel, Glazer masih masuk sama satu bos sporting directornya. Paul Mitchell Ineos. Ineos. Oh, Tadinya Ineos dulu, nggak Oh, tahu Ineos mungkin nanti dulu. ke depannya diganti sama si Mitchell atau Dougie Freeman itu kan masih Iya, belum iya, tahu iya, nih. Dallas. Iya. Tapi dia pingin hands on. Nah, kita lihat seberapa bagusnya sih kalau owner itu hands on karena kalau lihat Todd Bowley dia hands on kan hancur banget. Chelsea bagusnya begitu mereka punya sporting director. Chelsea bagusnya Iya. begitu mereka punya sporting Enggak, director. itu mah Iya, gua- Begitu secara masih Todd juga Bowley sih. kan pembeliannya kan ya. Tapi ada dua sporting director Co-sporting mereka, director, ada yes. dua co-owner juga hancur. Iya. Good sign apa bad sign ini? Nggak bisa, dia nggak bisa Belum bisa lihat diprediksi. Nggak bisa diprediksi sama sekali karena gue nggak tahu secanggih apa si Radcliffe. ya Radcliffe. Gue yakin nggak sehancur Todd Bowley sih. Gue nggak lihat owner yang lebih Kalau hancur bisa dari lebih Kalau Todd hancur dari Bowley. sih, parah aja sih. dulu yang si timnya Iya. Radcliffe itu Enggak, gimana? Ineos itu kan Nice. pengalaman banget Nice. di Nice, di Formula One mereka ada, di MotoGP ada. Ineos itu sebenarnya sporting ini Oh, juga. berarti fokusnya banyak emang kepecah di mana-mana. banget ya? Iya, tapi di dunia olahraga mereka banyak, tinggal bagaimana kalau Bagus semua di tuh di football. Easy. Ya Di kalau mediocre ini, semua. Iya, So-so Hamilton semua. juga lagi so-so. Mediocre Iya, semua. sekarang Mediocre Ineos semua. juga, iya. Ya kan, bener. Sama kayak Kroenke lah, juara jeblok, juara jeblok. Ya tapi memang Richard Arnold ini kan selama menggantikan dari Woodward memang kiprahnya nggak begitu Nggak mentereng. mentereng Arnold banget itu ya. nggak ngurusin transfer kan? Ya, Enggak, mentereng lah, Murto beli kan? Anthony 100 juta kurang Murto mentereng bukan? apa Dia lo? juga yang ini yang CEO Yang kan. ACC juga lewat ACC, dia. Iya, iya. ACC. Makanya beli lewat. Anthony 100 juta kan mentereng. Iya, termasuk yang ngasih ide Tapi kan Casemiro pelatihnya kan dia. minta. Iya bukan Ten Iya. Hag. Ya kan, bukan dia kan? Bukan Ten Hag kan nggak yang ngasih. nggak harus 100 juta juga kan.
Iya sampai minus. nawarnya, iya. Sampai minus. Ya good luck lah ya. Yang paling ditunggu kan siapa nanti sporting director Ji. Gue harap MU pakai sporting director lah pada akhirnya. Cuma kayaknya nggak bakal selesai sebelum ini Januari Ines ini kan. beres. Jadi Januari dia belum bisa ngambil Murtoh itu transfer kan decision sporting kan. director MU. Udah enggak, terakhir udah dia jadi kayak lebih ke scouting lagi sih. Iya, coaching sporting Fletcher director masih, nggak ada, Fletcher nggak ada masih peran ada. dedicated sporting Gue director. ngapain sekarang Fletcher jadi apaan? Gue nonton di tribun penonton ada fotonya. Iya kan Bener, masih ada Fletcher. Iya. Iya, tapi Fletcher Gua- nggak perannya punya, apa? Gue nggak cek di punya suara Wikipedia cukup itu besar. Fletcher. Nggak punya suara cukup besar di nego-nego dan juga dalam urusan. Iya, pemain datengin Fletcher, udah hell are you gitu kan, cuman sekedar Fletcher gitu. Ya nggak tahu ya, cuman karena Richard Arnold juga setahu gue baca-baca dari artikel nggak begitu bagus amat dalam urusan negosiasi, deketin pemain sampai Murtoh sampai Fletcher, nggak ada yang punya peran yang begitu besar, yang punya apa ya karisma. Ujung-ujungnya ditipu juga 100 juta kan. Anthony. Siapa lagi? Hoylund juga nego nggak bisa, Iya, nggak 70 bisa, juta. nggak bisa murah juga 70 juta kan, berarti artinya mereka nggak punya sesuatu Ya, added value gitu kan. Kalau lu bilang Richard Arnold nggak bisa nego lah, Woodward emang bisa nego. Sancho 90 juta, Nggak juga sih. value-nya 15. Itu emang bego juga dia. Nah, di saat yang bersamaan di era Radcliffe ini pun juga isunya udah ada beredar nih kan, emang media jago yang ngegoreng, tapi memang kadang jago ngegoreng beneran, ada juga yang katanya ada leaks dari ruang ganti isu-isu ini, yang makanya dulu Ferguson sempat marah kan, katanya nih siapa sih ngebocorin isu-isu kayak gini yang kok bisa bocor dari ruang ganti. Nah, ini makanya membuat orang-orang selalu berpikir, katanya ada beberapa orang daftar dalam daftar jual, yaitu seorang Casemiro sampai Anthony. Menurut lo mana yang paling mungkin dari Casemiro dan juga Anthony? Sancho. Sancho juga itu pasti. Sancho dulu aja Martial. yang paling mungkin Sancho dulu. Udah Martial. dikeluarin dari Kalau grup. Sancho Iya, memang udah tinggal nunggu waktu. Iya, tinggal nunggu Terakhir waktu. gue baca si Martial. Ten Hag masih percaya sama Anthony. Iya, Dan Casemiro terlalu penting nggak bakal. Gue nggak Tapi ngelihat Anthony sama Sancho, Martial lebih make sense. Iya, gue nggak lihat Anthony sama Casemiro keluar MU di Januari Iya, sih. betul. Gue nggak ngerti. Di akhir Dan musim, walaupun mereka nggak tahu ya kalau akhir musim ya, karena Tapi kan kan nanti ini MU biasanya kan nggak ada pembelian besar kan di Iya, iya. Januari. Kalau Bruno misalnya Fernandes? dia perlu jual, ya lazimnya Iya. apa dibatasin ke 3 apa 2 pembelian besar setahun kan. Mungkin dia kalau jual Casemiro dapat banyak dari Arab, bisa buat benahi yang lain, tahu lini mana yang lebih Gini, penting. striker ini paling Striker. penting striker gitu. Karena terakhir kali striker MU bikin gol ke gawang apa? Ke Arsenal Agustus itu 3-1 kalah. Selebihnya ya Bruno lagi, terus Lindelof atau back lagi, Bruno lagi, back lagi kan. McTominay. Artinya bahwa lini depan mereka kan ya segitu tumpulnya, dan gua nggak ngerti kalau Casemiro ini ya Atau gue bilang malah Rashford. Tahun lalu gue bilang Rashford harus dijual ke Arsenal Iya, tahun iya, lalu. iya. Tahun lalu gue bilang mumpung dia masih punya value, dan Tahun dapat lalu suasana kan baru. lagi jago-jagonya dia akhir tahun lalu, Justru makanya karena sebelum tahun Piala lalu Dunia. lagi Iya. jago-jagonya. Habis Piala Dunia mau ingin hilang. ditahan malah Iya, sama iya. Habis Piala Dunia Habis makanya Piala Dunia dia mumpung masih ada value. Iya. Kalau sekarang kan lo mau ambil Rashford ke Arsenal. Gue masih mau. Iya. Gue yakin dia masih bisa bangkit. Iya, berarti salah klub ya. Salah. Gua bilang iya. salah. Ya, masih makanya bagusan dia dari Martinelli, coach. no way. Kalau dari bakat iya. Ya cuman kalau Tapi sekarang kan main di etos kiri kan kerja sama enggak? kan. kalau etos kerja enggak. Kalau Ya, dari gua etos setuju. kerja enggak. Enggak. Kalau dari bakat iya. Ya mungkin di bawah Arteta bisa atas kerjanya berubah kali ya. Iya, mungkin. Ya mungkin. Ya mungkin Arteta pengen tukeran sama Fabio Vieira, gue nggak tahu. Pemain itu kan butuh pecutan ya. Ya, motivasi. Motivasi dan suasana baru, bahwa dia lihat, oh, gue udah gagal di MU sampai gue dibuang. Gue ke klub baru, diberi kesempatan sama klub baru. Gue harus tunjukkan. Ini juga untuk meningkatkan value-nya dia sendiri kan. Iya. Nah, mungkin ada yang berubah sehingga dia bisa bermain lebih bagus lagi. Iya, iya. Dan itu sering terjadi kok. Ya betul peran pelatih emang vital sekali sih di Tapi sini. Rashford baru dapat kontrak baru nggak sih? Enggak, Iya kan? ada Enggak, kemarin, masalah tahun iya lalu deh. nggak salah Kalau nggak tahun Kalau nggak salah lalu. iya deh baru tahun lalu ya. baru extend kontrak. Iya, Iya, Pak. pemain yang tapi extend tetap kontrak bisa dijual. Oh pasti, cuman Iya, cuman cuman kompensasinya mahal aja. besar. Kalau soal peran pelatih ini gue setuju banget. Gue liat interviewnya si Kevin Prince Boateng di channelnya Oh iya, Ferdinand, keren bahwa tuh dia. dia bilang De Zerbi waktu di Sassuolo itu bener-bener bikin semua pemain yang mediocre jadi nampak mengeluarkan potensinya, dan ini yang harusnya dipakai sama pelatih gitu. Gimana lu punya talenta sebagus Rashford tapi bisa musim ini tuh drop banget, nunduk Nggak, sebenarnya banget. dari Piala Dunia udah ngedrop Drop sih. banget, iya. Tapi sebelum Piala Dunia cetak gol terus. Oh, asli. Keren Gini, banget tuh main. 10 game awalnya Rashford musim lalu sama 10 game awalnya musim ini beda banget. Iya. Segitu musim Iya, lalu dia iya. cedera dulu sempat. Iya. Di Europa League dia nggak main dulu, dan sekarang dari 10 game awalnya iya bikin 3 gol, 1 assist. Cuman ya jelek banget. Artinya this guy itu punya bakat. Oh, Kita jelas. lihat Iya. udah zamannya Udah Van Gaal kan Iya, dia, iya. dia masuknya. Naik, ya. Iya. Jadi kalau lu punya bakat ini nggak hilang. Iya. Hanya bagaimana mengeluarkan bakat. Nah, itulah kenapa gue bilang Rashford harusnya dijual. Karena satu punya value, masuk ke klub baru, suasana baru, mungkin win-win solution. MU dapat duit
tinggi, klub barunya dapat pemain bagus. Iya. Gue bilang paling ideal tuh Rashford ke PSG lah, gantiin Mbappe. Karena kan dulu Ya ada isu bisa juga aja, kan. bisa dulu kan aja. ada isu katanya Bisa PSG aja. nyari pengganti Enggak, Mbappe juga kan. gue mending jual Martinelli 150 ke PSG, Nggak beli, mungkin. beli Rashford 30, sisanya beli untuk pemain lain, ngerti nggak? Lebih rata. Nah ini kan juga ada, tadi kita ngebahas lagi soal bagaimana direktur sport di klub sekarang itu kan katanya penting banget. Tapi kan Iya. di satu sisi juga kadang peran pelatih lebih penting pada direktur olahraga sendiri. Kadang satu one phone call dari pelatih aja udah bisa membuat pemain tuh goyang. Tergantung pindah pelatihnya. gitu. Ya kan, Tergantung maksudnya pelatihnya. itu. Kalau Klopp, Pep Nah, mungkin. Menurut kalian Ten Hag punya karisma seperti Enggak. itu Enggak, gue jujur aja, gue Kecuali enggak. pemain yang memang Pernah bekas di diayak, olahraga. pernah Ya. dilatih. Kalau pemain besar bisa nggak? Enggak, Menurut itu kan bukan ini Aldi ini kan suka lebay. Kalau nggak bagus jelek. Iya. Padahal masih ada gray area di sini. Iya, iya. Kalau lu bilang Pemain bagus mau ya, nggak? di bawah Klopp Pep, iya gue setuju. Iya. Tapi tetap masih punya otoritas, ngerti nggak? Ya, tapi maksud gua untuk Siapa yang ditelepon sama untuk Ten Hag, ditelepon dia berangkat langsung. pemain Iya. bintang gitu. Iya. Mungkin tidak seperti Pep Klopp, I agree. Tapi bukan di bawah kayak Oh enggak. Kyle Potter. Gue enggak bilang. Oh Nah, enggak. Jadi masih di level mereka sedikit setengah satu level di bawah kedua pelatih itu iya. Iya. Tapi siapa yang bisa menyaingin Pep sama Klopp? Iya. Even Ya, Bellingham nggak aja banyak. dihubungin sama Ya Klopp maksud nggak gua mau. kalau kayak pelatihan kayak Ancelotti kan juga pasti pemain dah. Ancelotti jelas. masih oke kan? Jelas Gitu. dong. Ancelotti itu kan Iya, vibes kan CV-nya atau Iya kan? Mourinho Ji, kan Iya, betul. kita harus fair profilnya. juga. Ten Hag baru berapa lama? Dia setuju Gitu gua loh. maksudnya makanya berarti kan dia berarti butuh memang berarti direktur olahraga ya. Oh, jelas, Ya kan yang jelas. memang udah terbukti karena kalau kemarin kan Richard Arnold, Iya. Woodward ya memang nggak punya keahlian dalam Cuman nego sebenarnya kan. MU still masih punya nama lah kalau gue bilang. Oh, jelas I kalau mean, itu kalau sih. orang suruh milih lu ke MU atau ke Chelsea, gue rasa mereka cenderung pilih Tapi MU. itu Tapi kalau punya sekarang nama, kan duitnya namanya ada lebih nggak? komersil gitu kan. Beda Iya. kalau kayak Barca gitu kan. Lu mau nggak main Barca for free? Oh for sure gitu, for free. Iya. Ya kan itu yang bedanya mungkin buat MU sama Barca gitu. Orang datang ke MU dengan iming-iming duit yang besar. Sebenarnya bukan karena pengen pemain membela- pingin main buat MU, tapi MU ada nggak duitnya? Kayak Amrabat aja berapa lama transfernya jadi kan? Untuk loan fee aja di Sebenarnya nego. mereka bukan nggak punya duit, tapi Keluarnya di pelit. tempat yang salah. sama itu Iya, hati-hati. dan keluar di tempat yang sama salah. hati-hati financial fair play kan. Karena dia kan Iya. harus bayar Tapi debt kan yang iya, nggak komersial dibayar kan gede banget. ya kan? Pemiliknya kan yang ngeluarin duit juga buat untuk nutupin Nambal. debt-nya juga. Iya. Kesian ya. Itulah hebatnya Glazer itu. Kesian ya. Tanpa modal, tanpa apa, tapi Datangnya Utang minus. tapi dapat Beli klub, dividen. iya, beli klub ngutang. dapat Udah lah, lihat aja nanti kalau ngomongin MU gue udah stres banget. Pokoknya Strikernya sporting nggak ada yang director dulu. golin, pemain-pemainnya banyak yang cedera. Udahlah nggak Tapi ada. lawan Newcastle menang loh. Kena karma ini klub. Menang. Lah kan tapi lu bilang udah Enggak, karena konspirasi. cedera. Udah, karena karma. Nggak ada karma-karma. Lu dapat satu penalti, Karma. mereka habis itu 3-1. cetak. Ya lawan Bournemouth gol- aja nggak bisa gol menang. jatuh dari MU langit. bisa lah. Nggak penting. Gue lagi juga nggak penting. Yang penting gol. Exactly, iya. Kalau bisa makanya menangnya meyakinkan 2-0, 3-0 biar nggak perlu tuh ada satu keputusan-keputusan yang bisa menentukan jadi pertandingan berubah apa enggak. Ini dua tim yang sama-sama banyak pemain cedera sih. MU Newcastle. Oh, iya, lu gue lebih kasih Newcastle sih. Iya, banyak banget. Banyak banget Tim pemain yang intinya, cedera tim jadi intinya pada cedera. Tapi MU perlu menang meyakinkan juga kan. Terakhir Iya. menangnya lawan apa? Brentford, Fulham. Gue nggak Nggak rasa ada. gue nggak rasa Wah, MU butuh jelek menang meyakinkan. banget. MU butuh menang. Butuh menang aja. Butuh 7-8 ugly win. Soal prediksi gue kan, ini Iya. kelima. Nanti ke-6. Habis 8 baru bagus. kalah. Habis- Baru kalah. bagus. Ya lihat aja nanti ya gimana MU ngomonginnya pengganti Richard Arnold siapa dan dari Ineos nanti seberapa fixnya Radcliffe datang dengan takeover 25% saham dari MU. Lihat aja nanti. Tapi kalau yang nggak lama lagi buat disaksikan adalah The Juara dan press-connya juga udah tayang. Bagaimana lihat Cywar yang sudah dilayangkan langsung aja lihat di YouTube Jebret Media. Buruan beli tiketnya karena The Juara God Match antara Raffi Ahmad dan Taufik Hidayat tanggal 29 November dan ada podcast match antara podcast Ancur vs podcast Aga Lain dan family match Ibnu Jamil dan juga Ririn Ekawati lawan Judika Duma dan charity match antara Gading Martin dan Pak Michael vs Pak Wandi dan CEO dan sampai Jebret vs Vindes Jilid 2. Buruan beli tiketnya, tinggal klik aja dan kita akan lanjut dengan topik yang kalah serunya. Inggris memang nggak pernah kehabisan pemain bintang, baik pemain biasa aja yang bakatnya dibesar-besarkan kayak Sancho dan lain-lain, yang sekarang juga tengkolop, atau dulu kayak idolanya Abrar ada Theo Walcott yang gabung dari 17 tahun ke Piala Dunia, nggak ikut main, tapi juga akhirnya pas waktu tuanya nggak main-main juga, dan juga ada yang beneran sekarang dari mudanya jago kayak Phil Foden,
Bukayo Saka sampai juga siapa United Bellingham. dari depan, Hah? Bellingham. Bellingham, oh iya Tadi gue sebut lupa. Bellingham. Ada Bellingham yang sangat muda tapi juga sangat jago sekarang. Nah sekarang muncul si pembelok Manchester City yang jadi pahlawan menghindarkan Chelsea dari kekalahan adalah Cole Palmer. Ini Cole Palmer sensasinya begitu besar banget. Beberapa biasanya murid-murid Inggris tuh begitu ada pemain Inggris yang baru keluar langsung dikeluarin tuh. Oh, ini pemain langsung ini. lebay. Seberapa hebat Cole Palmer dia? Ya biasa aja. Gue Enggak, kenapa gue melihat dia tuh biasa ya? Iya, gue juga bilang Bagus, biasa. tapi gue gak melihat dia sebagus Bellingham gitu. Skillful, Atau Foden gitu tapi misalnya. biasa Tapi aja. gue gak melihat dia Iya, kayak sampai betul, sekelasnya betul. Foden atau Ya, kalau dibanding Bellingham ya kalau dibandingin Bellingham Foden ya dia beda tipe. Dia skillful tadi. Dia cepat, dia positioning gitu. Kalau dibandingkan dengan Foden sama Bellingham ya beda tipe juga. Cuman ya gue lihat Palmer ini pemain bagus, pemain yang potensial banget. Tua banget ya. Berapa nih umurnya? 20 Ya. tahun, mukanya udah kayak 40 tahun gini. Cuman ya ini pemain buat gua nggak bisa apa ya sebelah mata Kayak soal zombie, pemain. man. Oh, ini baru kelihatan mudanya. Makanya baru ketemu muda. Ya ini pemain dari akademi Sober juga. nih, iya. Dan ya gua sih sekarang ini masih muda juga, masih butuh jam terbang juga. Gua nggak mau terlalu dalam menilai, cuman ya apakah dia bisa konsisten itu dulu aja sih. Dia kan pindah ke Chelsea atau dia keluar dari City ini kan gara-gara pengen punya jam terbang atau dia pengen konsisten main, dia pengen jadi pemain reguler. Ya. Itu yang mungkin nggak bisa diberikan oleh Pep. Jadi begitu dia minta cabut, oh cabut aja lu sana kata Pep, Yalah gitu kan. harga 50 gue jual kalau gue Iya jadi makanya City. dan so far di Chelsea ya kita harus sama-sama setuju dia lumayan bagus. Lumayan. Iya. Dia gajinya berapa ya minggunya? Nah, itu gua nggak ada tahu. 200 ribu. Gua nggak nyampe Gue setuju masih level lumayan. Iya. Dia potensi ya gue setuju. Cuman sekarang yang gue lihat ya biasa bang. Iya karena masih terlalu early juga buat dinilai. Betul. Iya makanya. Setuju. Posisi dia siapa sih? Di kanan Jarrod Bowen, Saka. Saka, Lagi bukan Saka. Ya, Saka masih dua level di atas dia. Iya. Dan ini juga laganya lawan apa? Makedonia ya. Makedonia Utara ya. Apa Enggak, ya, pokoknya- Makedonia ketemu Malta, Italia. Malta. Malta. Ya Ya, udahlah kalau udah lolos laga-laga juga kayak gitu. 11 poin makanya dari 7 game. Coba-coba aja udah. Ya 10-0 lah kayak Inggris lawan Kaledonia. Baru. Tapi yang gue lihat adalah kemarin dari statementnya Pep soal dia begitu yakin ke Pep pengen cabut sampai dia Iya. kemarin pas di laga kemarin berani sama seniornya lagi mau free kick dia ngeledek kayak Mental, gitu ya. mental. Maksud gue dia punya Punya mental karakter yang lah. cukup kuat ya untuk Iya. main 21 tahun tuh kayak bukan yang kulunun, bukan Ya, yang sopan ya iyalah. banget gitu ya coach. Itu gaya-gayaan bukan Coach? Dia bukan pemain yang kalau cetak gol terus joget-joget buat TikTok gitu Gue ya. tahu orangnya kemarin. Gue langsung itu gaya-gayaan bukan Coach? Jadi dia benar lu selebrasi oke. I mean kalau lu di menit-menit terakhir, detik terakhir, lu cetak gol seri lawan City Iya. beda. Tapi kalau lu di menit 60-an cetak gol lawan tim yang lu bisa menang, terus lu joget-joget seri ya untuk gue nggak masuk akal itu. Ini siapa sih Coach maksudnya? Palmer ini lagi Oh, ngomongin Palmer. Palmer maksud Oh gue. iya. Ya jadi lo gini, kalau lu bermain untuk Sheffield, lu ketemu City, lu cetak gol yang menyamakan. Lu mau salto? Lu happy, lu Salto deh. ulur waktu kan. Tapi kalau lu City ketemu Sheffield, ketemu tim yang lebih lemah yang lu merasa bisa raih 3 poin, lu cetak gol sendiri, lu ambil bolanya langsung kan. Iya. Ya bukan joget-joget untuk TikTok kan. You looking for 3 points. Iya. You look for 3 points. Ya kita lihat nanti bagaimana Cole Palmer bisa memberikan kontribusi untuk timnas Inggris atau ya memang dia cuma hanya sebagai pengangkat bangku cadangan di mana banyak pemain lain yang memang bisa ada di starting line up versi Southgate karena sebagus apapun Anda kalau bukan masuk pilihan Southgate lo nggak akan Kalau Anda datang. bukan Maguire, Nah tapi kalau Calvin dari Phillips. depan ini gimana kesempatan buat kan Inggris sudah pasti lolos. Iya. Ketia bakal main kan nih? Harus ya. harus. Bukan si siapa lagi selain Wilson, itu kan ada kalau Wilson Wilson Nah, kan? cedera ditarik. cedera. Cedera. Berarti tinggal Ketia Terus sama- strikernya lagi itu Watkins. Tony. Watkins. Ivan Suspend. nggak boleh main, Iya, suspend. suspend. Paling Watkins. Saingannya nggak banyak. Oh, Dominic Tapi Solanke Watkins sekarang paling nggak dipanggil kan? Malah dipanggil Cuman ya. kalau Wilson kan yang dipanggil kan? Tapi dipulangin lagi. Nih Nah, ini namanya dia nih. nih. Nggak ada yang murni Watkins lagi, bener gantiin Watkins. Wilson bener. Iya Watkins ada itu. Kemanan Ketia? Mungkin dia nggak dibawa. Alhamdulillah. Oh, udah nggak ada. Yang nggak ada tuh lucu adalah back kiri, nggak punya back kiri Inggris. Pakai Kieran Trippier Trippier lagi. Yoi. Dan dia main lagi udah. Kita lihat ya ini tua dari juga. squad Inggris sekarang Oli Henderson Watkins. masih dipanggil tetap. Yang menarik adalah si itu Konsa. Mana Konsa? Kok nggak ada di sini? Ezri Konsa. Ada. Itu sebelah Si Rico Lewis. Reece James nggak Ada ada tuh ya? depannya Rico Iya. Lewis, Harry Maguire. Reece Reece James nggak ada. Iya dipulangin lagi. Konsa kepanjangannya apa tau nggak? Konsa. Kontrol samping gitu ya. Eh. Nah ini jarang nih gue ada pemain yang kayak gini masuk nih Konsa. Menurut lo
sebagus itu dia di Aston Villa. Tapi Aston Villa sekarang lagi di papan atas, makanya mungkin Iya. jadi sorotan kali ya. Emery waktu ngedatengin apa namanya si Pau Torres juga bilang bahwa lini belakang bakalan menjadi fokus utama dia gitu, dan Ezri Konsa salah satu pemain yang bersama dia, Dan si Mings apalagi cedera kan, Mings soalnya. cedera panjang, Konsa sama Pau Torres ini benar-benar evolve sih, benar-benar bagus. Kalau lu sih ngeliat dari Konsa sama Ya, Rico paling yang Lewis, main sih itu lagi sih kalau tahu Gua sama harap si sih Southgate enggak ya, sih. gua harap sih enggak ya. Masih Nggak, ini kan feeling pemanggilan gua debut kan. diturunin. Coba ya, Seharusnya dia sih cadangan. gitu. Seharusnya gitu. Tapi kalau kita lihat Konsa memang mainnya defensive line-nya Villa kan beda dengan defensive line-nya Southgate ya. Villa kan tinggi banget mainnya. Dan Konsa nyaman di situ. Gak tau kalau dia main bareng Harry Maguire kan harusnya Waduh. lagi turun tuh juga tuh. Emang Makanya Harry kita Maguire lihat. main? I don't know. Yeah. Maybe. Gehi Masa sih paling, Tomori Gehi, kan nggak hampir Gehi nggak pernah ada. dipecat. Gehi Gehi ya. ada. Gehi Gehi lah. ada. Gehi gue Gehi suka ada. sih, Gehi bagus. Colwill turun kan, pulang kemarin Colwill pulang. Pulang juga. Oh iya, Ke kalau Chelsea, juga. iya Colwill pulang. Rico Lewis Rico Lewis punya peluang di main. ya mungkin Ini Iya. posisinya di mana sih dia? Gue nggak tahu. Gue pengennya kalau Lewis ini gantiin Calvin Phillips lah di tengah. Feeling gue dia bisa menjadi back Kan kiri. bisa jadi back sayap, bisa Bisa macam-macam kemarin dia. jadi DMF Versatile. juga. Atau dicoba dari kiri, gue setuju ya. Karena Versatile banget. Nggak karena ada Trippier ya terlalu, ya kayak tadi dia bilang, Virzi bilang bahwa ini udah terlalu Harus tua nyari dan yang baru. resiko banget kalau dia cedera, karena kalaupun nanti masuk turnamen Luke Shaw belum pulih, ya paling Trippier doang, dan itu ya sangat amat riskan sih. Siapa? Si bek kiri. Chilwell juga kan belum balik cedera lagi. Yang pasti kan kalau bek kanan berat ya, karena Ada 4. ada Reece James. Reece James gak ada, gak masuk. dipanggil. Ya sekarang kan karena baru sembuh dia. Trent jadi Trippier, midfield. Trent Trent sama jadi Walker. midfield. Ya kayaknya Trent sih nggak akan jadi bek kanan. sih. Enggak jadi Iya, DM midfield kayak. sih, Akan jadi DM sih. Walker paling. Number 6 sih bagus sih Rico Lewis. Kecuali tapi kan Iya, itu di timnya Rico Pep. Lewis. Kita nggak tahu kalau Southgate Gua pinginnya nggak apa. setuju loh kalau dibilang dia sebagai nomor 6 bagus di Pep pun. lumayan lah. Gue nggak setuju. Ya masih muda maksudnya. Banyak Mendingan lari-lari Stones doang. Gua Sering tetap ninggalin lebih bagusan. posisinya ya. Ya itu instruksi kali. Nah iya, Stones di Iya. timnya Pep tadi bagus contohnya, di timnya Pep bagus Stones sebagai midfield. Cuman kalau di timnya Southgate gue nggak tahu nih bakal seperti apa diperlakukannya gitu. Jadi bek tengah sih kayak terakhir-terakhir jadi Ya jadi Stones mungkin bek tengah lah, Tandemnya Maguire sejati dia kalau dari ini. 6-5. Oke, dari Inggris sebenarnya tidak ada keluhan karena di fase kualifikasi ataupun juga persahabatan Lancar. pasti dia lancar-lancar aja. Pasti tinggal mentoknya nanti di turnamen Ya. sampai sejauh mana dia anti klimaks ya, karena dari dulu nggak pernah klimaks tuh juaranya nggak pernah ada. Selain itu juga masih ada Endrick yang harusnya bisa main di Indonesia, tapi ternyata dia sudah sampai ke level senior. Ini pemain yang bahkan baru 17 tahun ya. Iya kayak 17 tahun. Pele Ya. dipanggil Brazil semudah itu. Lamine Yamal juga nggak dimainin, nggak dibawa Spanyol. Iya. Iya. Zaire Gui malah Emery, dibawa. Gue dibawa. Oh iya. Giu. Giu. malah Giu, golin iya. lagi. Golin lagi. Iya. Iya. Gimana kalian melihat Endrick yang the new sensation nih, begitu diangkat-angkat sama apa media-media sebagai wonderkid yang salah satu yang terbaik juga dari Amerika Latin dan mau Dia- ke Madrid. Ya ujung jantar kayak Rodrigo. Rodrigo bagus dong. Apaan bagus. Ya Vini lah. Ke Vini Gimana Vini? Lu bagus. sebagai ini Enggak, dia kan pemain termuda yang dipanggil timnas Brazil ya sejak Ronaldo Tongos 2002. tahun 93, 93. sorry. 93, 17 tahun. Kalau dia main bisa jadi pemain termuda keempatnya Brazil. Kalau lihat dia sih interview-interviewnya sama media, dia bilang saya nggak suka party, saya nggak suka shopping, saya ingin develop diri saya sendiri. Ada tuh dia videonya dia ngomong dalam bahasa Spanyol, ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi dirinya That bilang attitude. iya, dia bilang saya ingin mengembangkan diri saya secara profesional dan juga secara personal. Wah, bagus. Jadi menurut gua ini tanda-tandanya udah bagus. Dan Ya, lu lihat untuk stardom, 17 tahun dia stardom. gede banget loh. Iya. Stardom. Ini gede banget Jadi orang. dia nggak punya TikTok, dia nggak main Instagram. Iya, nggak tahu. Beda sama bintangnya Wakanda. Lebih fokus ke TikTok daripada main di Piala Dunia. Jadi pasti dia ada something sampai pelatih Brazil bisa manggil dia dalam usia semuda itu sih, karena walaupun ya laga-laga CONMEBOL ini kan juga krusial ya. Diniz kan posisinya juga kemarin habis kalah dari Uruguay juga, mereka perlu poin dan Siapa, mereka Brazil? perlu si Diniz. Kan di CONMEBOL kemarin kan mereka kalah tuh sama Nggak tahu, Uruguay. nggak ikut. Pertama kalinya sejak 20-an tahun gitu mereka kalah. Tapi sama Uruguay. timnas Brasil kan ya mediocre banget sekarang. Sekarang iya bener ya, dibandingkan dengan the great Brazilian Iya, teams iya, yang iya. zaman Iya, dulu yang mah kita kenal kan jauh. Brasil yang dulu-dulu. Iya. Sekarang 10 tahun terakhir apa Brasil prestasi? No. Nggak ada. Mandek. Ya, tapi kalau kalian lihat Endrick ini berarti untuk di Madrid kan dia baru gabung tahun depan. Bakal langsung main atau kayak dulu Vini 2 tahun dulu di Ya Dia butuh bisa- waktu dia- lah. iya. Dia bisa Anak menggeser umur Joselu 16 nggak? butuh waktu lah. Dia bisa menggeser Joselu nggak tapi? Iya sih. Dia masih punya Arda Güler loh. 16 tahun juga. Cedera mulu. Cedera mulu. Iya. Iya, Belum main banyak Tapi cedera. maksudnya kan Cedera Madrid terus. butuh striker coach. Maksud gua ketika
masih tanya-tanya Mbappe datang apa enggak, dia bakal langsung dipakai nggak atau akan menjadi investasi jangka panjang aja? Jangka Jangka panjang panjang. 16 tahun sih. Berarti tetap- 16 tahun lu nggak bisa paksa. Iya. Kasihan ini pemain juga pelan-pelan dimasukin. Berarti Jose lu akan terus dipertahankan nih buat Madrid ya kayaknya. Enggak usah lu kan loan setahun. Ya kan maksud gua makanya dipertahankan dong kalau dia nggak ada striker. Gue tahun depan dilepas. Ada Mbappe datang. Pasti tuh. Mbappe ada, terus mungkin nanti dengan apa si Mudrik siapa? Hendrik. Oh, Hendrik, ya. Hendrik. ya lini depan Madrid mungkin tahun depan Mbappe sedikit kan bisa aman. main sebagai striker. Iya, CF tapi juga bisa. itu kan pertanyaannya adalah saganya kok sekarang hilang gitu aja nggak ada Ya semoga Mbappe kayak Hazard di Madrid itu. Hei, jangan dong. Pindah. Jangan dong. Karena kan Udah PSG bolong begitu kaki. keras kemarin. Kalau memang dia udah tahu tanda-tanda kemungkinan lampu hijau dia akan Madrid, kok sekarang kalem-kalem aja itu yang gue tanya. Ya kan nggak perlu apa yang mau dibahas, udah Mbappe kan fix kok. udah dapat loyalty Iya. loyalty fee. Selesai sudah. Ya kan kemarin ngasih ultimatum si presidennya. Presiden siapa? PSG yang Ya dia kan sebelum- jilat ludahnya sendiri. Iya maksud gua ketika dia udah ultimatum itu kok sekarang begitu lunaknya gampang banget Ya gitu. karena dia udah pasrah, dia tahu posisinya pasti kalah. Posisi Mbappe itu sangat kuat. bukan karena justru dia yakin dia punya strategi Enggak, baru untuk bisa enggak. nahan Mbappe. Itu bluffing biasa lah. Lu punya duit terus lu bisa ngebluff karena Mbappe enggak. I don't care lu mau ngapa, Iya. gue ikutin kontrak gue. Dan tahun depan gue free, tahun ini gue punya kontrak, gue dibayar, artinya gue harus bermain TV, untuk iya. PSG. Iya. Bahwa dia sempat diasingkan, itu hak klub. klub. Kan ujungnya dimasukin lagi. Iya. Karena Coba butuh. lu kebayang nggak? Dari awal kalau seandainya di UCL di Ligue 1, Mbappe nggak main. Mati dia. Rank 10 itu. Main aja kalah sama Iya. Newcastle. Banyak Rank 10 itu banyak PSG. Mbappe. Kalau nggak ada Ini Mbappe. pasti bakal naik lagi nanti Januari. Begitu dia udah bisa tanda tangan prakontrak itu kan pasti naik lagi beritanya. Mbappe Iya. prakontrak di Iya enggak Madrid. misalnya dimanapun kan dia bebas Madrid kan. lah. Nggak Iya. usah pra-kontrak, dia akan ke Madrid. Tapi menurut lu pasti ke Madrid gak? Atau justru Mbappe juga oportunis yang menunggu sampai last minute sambil gua lihat nih. Mau siapa yang bisa bayar? Apa? Ya, ya. Siapa yang bisa bayar? Sambil Madrid- Ineos, sambil duit Madrid, Ineos. Belum tentu Madrid mungkin mikirnya udah tinggal nunggu waktu. Tapi mungkin enggak sih Siapa Mbappe tahu oportunis barter sama Martinelli. Siapa Sama yang bisa Ketia menang banyak dong kalau di itu amin sih, cuman ya yang paling buat gue realistisnya Madrid sih, karena kenapa Iyalah, kemarin Madrid rame kan sebelum 30 Agustus itu harus diputuskan kan gitu, kalau enggak si Madrid harus si PSG harus bayar loyalty fee, makanya itu berita ini itu digembar-gemborkan. Begitu itu 30 Agustus loyalty fee dapat selesai, PSG nggak punya ke tangannya PSG Betul, nggak bisa apa-apa betul. lagi, jadi mau Ya. berita seperti apapun ya percuma, PSG udah kalah di sini. Yang dilakukan PSG, ya udah kita asingkan semua. Asingkan. Ya, asingkan aja. Masalah apa? Ujung ditarik juga. Yang kalah PSG Udah lah, di sini. kartu mati lah PSG itu. Pasti. Tapi yang gue penasaran sengambek apa nanti? Apa pasti ada reaksi lagi nanti di Januari dari si Nggak ada reaksi apa? Lah justru itu coach kan kemarin bereaksi. Maksud gue reaksi Siapa dia yang bereaksi? bilang Mbappe mengkhianati kita kayak gitu. Iya. Kan ada omongan-omongan gitu Iya, pasti kan. betul. Walaupun Tapi- nggak akan ada bisa ngapa-ngapain. Tapi habis itu kan dipanggil lagi, Iya. disuruh latihan. Terus bilang Nggak, ya. tapi maksud gue ini akan berakhir dengan Good point. baik-baik aja. Nggak, itu- atau akan ya udah bagus. kita musuhan sekarang nih. Itu justru- kan kayak Skriniar sama Inter akhirnya jelek kan. Itu kan menunjukkan Empat bahwa poin. berarti manajemen PSG nggak profesional. Nah itu maksud Memang. gue. Itu nunjukin jelek. betul bahwa lu Iya. kalau lu pengen disupport sama pemain, lu juga nyupport pemain. Betul. Ini Mbappe salahnya di mana? Gue pengen nanya. Mbappe salahnya di mana? Dia Nggak ada. menghargai kontrak. Nggak ada. Dia menghargai kontrak. Walaupun ada yang bilang bahwa lu saat masih ada kontrak dengan PSG, lu hubungan dengan Madrid. Buktinya di mana? Gini, pada saat dia diasingkan terus diminta kembali, alasannya apa? Ya kita sudah mencapai kesepakatan dengan itu Mbappe. yang maksud gue itu kan, Ya, Mbappe kesepakatan. bilang apa? Enggak. Mbappe bilang enggak, semua berjalan sesuai itu. Gue respect kontrak Makan gue. kontrak. Tahun depan gue keluar. Iya. Terus apa reaksi dari PSG atas Jelek-jelekin. statement Mbappe? No, Belum ada, nothing. belum ada Nggak reaksi ada. kan. Karena mereka tahu mereka itu dalam posisi lemah cuman bla 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 karena lu punya duit. Nampak bodoh. Ini Eropa bukan Timur Tengah. Di Timur Tengah lu bisa melakukan segalanya. Ini Eropa. Nggak peduli Mbappe. Dan Mbappe seperti yang lu bilang posisinya kuat. Jadi Mbappe nggak usah umbar-umbar. Gue ke Madrid, nggak perlu. Apa yang salah dari Mbappe? Nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau gue jadi pemain pun gue mungkin sama kayak Mbappe gitu. Yang penting gue nggak Betul. melanggar kontrak, Betul. kecuali kondisinya gue melanggar kontrak. Iya, iya. Lain cerita itu. Gue bisa jelek-jelekin Mbappe. Di sini Mbappe nggak ada salah apa-apa. Ya itulah mungkin kan dari point of view yang nanti kita akan lihat pasti berbeda dari PSG. Kayak misalkan kemarin Inter baper sama Lukaku kan, misalkan sebenarnya Lukaku Iya, juga salah, Lukaku, cuman iya. mungkin karena nggak ngangkat telepon aja gitu kan. Tapi kalau dari seorang pemain PSG lainnya, Emery, ini juga dipanggil timnas Prancis,
Apakah ini akan menjadi pemain yang Emery. Ada Zaire Emery. ini akan menjadi pemain yang bagus atau sekedar Kamavinga lainnya? beda tipe sih sama Kamavinga. Dia Dia lebih kreatif, skillful dia loh. lebih kreatif, Iya, bagus. skillful. Pemain Untuk skillful. pemain muda banget Ini 17 tahun, pemain potensial, tapi ya kembali lagi konsistensi. Too early. Dan dia dapat 2 kali man of the match juga di PSG kemarin di Liga Champions. Artinya bahwa ini pemain ya oke lah di tengahnya Madrid yang biasa aja, Ugarte gitu-gitu kan, bukan Madrid, PSG sorry Iya. ya, yang nggak diisi sama talenta-talenta yang Udah nggak ada lagi kayak dulu kan. Iya, maksudnya gitu. Jadi ya Thiago buat Motta gua dan lain-lain. Vitinha, Ugarte sama Zaire. Susah. jadi layak lah kalau dia pemain ini akhirnya untuk pertama kali dipanggil sama Deschamps. Gimana Coach, lo kan lihat skillful ini. Tapi skillfulnya skillful siapa? Ini sama dengan pemain-pemain muda lainnya yang skillful, punya potensi. Tapi nggak ada yang bisa prediksi apakah dia berkembang. Lu lihat kasus paling bagus Ansu Fati, kena lutut setahun lebih Sial. nggak kembali Kesian. lagi ke performa Kesian. yang lama. Kesian. Ngerti nggak? Ya. Dan banyak sekali pemain muda ya, Kubo, Odegaard yang di muda-muda 16 tahun langsung masuk tim inti jadi rebutan bla bla bla, nggak berkembang juga. Iya kan? Berkembangnya di tim Jadi kecil justru ya. jadi lu susah. Justru gue bilang pemain muda lebih baik jangan ke klub besar. Iya. Lu ke klub kayak Ajax di mana tiap minggu lu bisa bermain. Lu kayak ke PSV, jangan ke Madrid, ke Barca karena mungkin satu dari berapa puluh pemain muda yang bisa survive. Tapi kayak Pedri survive, Xavi kayaknya survive. Tapi kita Iya. juga lihat tiap tahun itu Barca berusaha untuk maksa pemain mudanya diberi kesempatan. Fail juga. Dan banyak klub seperti itu. Pasti seleksi lah, belum lagi balik ke pemainnya. Kalau dulu timnas Prancis punya gelandang bertahan yang gue bilang lumayan pas muda, namanya Yann M'Vila. Oh, Dia tuh M'Vila. bagus banget dulu. Calon Arsenal terus. Calon Arsenal terus. Gue waktu itu beli Prancis pasang nomornya kan, kirain bakal jadi bintang masa Dapet depan. dong. Ternyata Bener. dia malam-malam lagi sama tim U21 Prancis pergi ke kasino, Waduh. pergi ke dia itu tergantung juga ke pemainnya sendiri. Iya. Environmentnya kayak Nah apa. kalau Blasir tahu sendiri kan, contohnya udah banyak OKB. Oh iya. Itu dia. Iya, bener. Iya, itu yang jadi masalah dengan pemain Lingkungan. Brasil. Dan ya kalau si Attitude. Emery ini kan dari akademi juga kan, kayak tadi coach sebut bahwa kalau lu dari akademi dan bisa menunjukkan performa lu stabil, biasanya lu sukses kayak Foden akademi City juga. Iya. Tadi Pedri akademi Barcelona juga, ini juga dari akademi. Kalau lu dari akademi tim besar, gini, kalau tim pemain dari akademi tim besar itu lu sudah disuntikan bahwa lu lihat legend-legendnya. Lu nggak bisa sembarangan karena saat lu membawa panji klub-klub besar itu apa namanya tanggung jawab lu besar gitu. Tapi dari berapa pemain dari akademi yang bisa tembus? Dari Ajax itu 100 pemain Ajax akademi yang tembus itu cuma 1. Persaingan. Jadi emang nggak banyak. Maka dari itu Ajax lebih sering beli Selatan umur 17, Ya, dari 18, akademi lain ya. ambil pemain muda lainnya. Walaupun tadinya Ajax sebagai pencetus atau klub Iya, pelahir tetap Iya, ada, iya. tapi nggak tiap tahun, nggak selalu ada. Kayak tahun ini, mana pemain akademi? Beberapa tahun terakhir, Ci. Hato doang. Iya, nggak ada loh. Broby nggak Broby. jelas. Broby nggak jelas sekarang. Bergwijn sama, nggak selalu Iya, gue bisa. setuju. Ya, Ajax sekarang nggak Iya. melahirkan banyak nama lagi. Bahkan pemain muda yang katro itu harus beli. Ya kan? Iya, banyak yang beli Ya, juga ya. Arsenal beli banyak pemain muda juga. Madrid beli banyak pemain muda. Emang Madrid nggak punya Castilla? Kan punya. Oh iya besar. Castilla malah suksesnya Fabrica. di tempat lain biasanya ya. Iya, Banyak ya, di banget. La Liga dia 49 pemain La Liga tuh dari Castilla. Iya. Tapi bukan di Madrid. Bukan di Madrid. Bukan di maka dari itu beli pemain muda semua kan. Iya. Dari tahun kapan lah selalu beli pemain muda. That's why gue selalu bilang pemain muda yang berbakat mending ke klub yang menengah di mana dia tiap minggu Butuh bisa jam terbang. bermain. Betul. Karena jenjang karirnya jelas dari akademi, klub mediocre, klub tengah, klub Reserve. agak bagus di non Inggris baru ke klub top. Iya. Iya. Ya kan di usia 24 25. Daripada lu 19 di klub bagus ujungnya kayak Kubo, kayak Odegaard. Iya. Beruntung masih ada yang mau ngambil gitu loh. Kubul bagus kan di Apa? Sociedad. Ya, tapi di Bagus, kecil ya. bagus. Sama Iya, juga iya juga levelnya kan. segi Kan emang. fail juga. Iya. Iya, iya. Ceballos fail juga. Iya. Banyak yang failed anak muda yang masuk langsung ke klub besar. Iya. Iya. Fatal tuh ya. Masuk jangan langsung ke klub besar ataupun mungkin Apa nih, kalau apa mau cari nih? menit bermain juga ke klub aparat kali ya mungkin Tuh bisa kan, juga ya. gua udah yakin. Tapi kita akan pindah Gua udah yakin maksudnya aneh-aneh dari nih, gua udah aneh-aneh nih. bahasan Eropa ke bahasan dalam negeri setelah yang satu ini.
Indonesia timnas senior siap bertarung menghadapi Irak besok hari Kamis untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama langsung diajar sama lawan tangguh yaitu Irak. Nanti dilanjutkan lawan siapa? Filipina dan satu lagi siapa? Filipina dulu. Vietnam. Vietnam terakhir ya. Wih, gila, Tapi Vietnam baru tahun depan, lawan Filipina tanggal 21, lawan Irak tanggal 16 besok. Dan ini ibaratnya kita harus berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit kemudian. Kali gitu ya. Kalau tahu gua nggak tahu. Apakah lawan Irak? Ya. Berakit-rakit dulu, bersakit-sakit sorry. kemudian. Berakit-rakit Kapan dahulu, senang-senangnya? kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Benarkah lawan Irak menjadi lawan yang berat, paling berat di grup ini atau semuanya harus dianggap seberat itu? Iya, kalau di atas kertas sih paling berat ya. Berat. Ini pertandingan kompetitif per kita yang paling berat sejak kita ke Hanoi di semifinal Piala AFF Januari kemarin ya. Kompetitif ya. Ya. Argentina kan friendly. Terakhir 2 pertemuan terakhir Brunei pesta gol lah gampang. Main di Basra dengan 65.000 fans katanya udah siap mendatangi, sold out. Dan ya Karena yang datang tim hebat. Karena Indonesia nah, datang. pengen lihat Elkan Bagot semua ya kayaknya. main Kalau gue di bilang memang IFL. ujian berat di laga ke-37-nya Shin Taeyong ya, melatih timnas senior. Dia sebelum ini 20 kemenangan, hanya 7 kali kalah. Tapi kalau anything kita bisa mendapatkan hasil dari ini kan pertandingan yang ya Vietnam juga, tapi kita mulai udah bisa bersaing lah sama Vietnam. Ya. Filipina seharusnya Sejak kita udah udah ada si di Parks atas. yang apa? Ya Parknya udah cabut. Menurut gue emang dari dulu itu timnas harus lebih sering sih laga-laga kayak gini, laga-laga tandang di luar GBK, di luar Surabaya, di luar basis supporter kita agar mereka punya that experience juga untuk ke turnamen besar. Karena nanti kan Piala Asia juga mereka main di Qatar, main di luar juga. Dan ini adalah lawan yang akan menguji timnas sih. Ya. Gimana coach lo kalau ketemu lawan tim yang katanya paling berat dan mungkin levelnya di atas kita, apakah ini otomatis Sintayong akan bermain reaktif football atau dia bermain dengan gayanya? Gini. Ini ada target. Targetnya adalah lolos Lolos. dari grup. Grup Babak ini ada ketiga. 4. Oke. Kita Irak paling berat. Ya. Indonesia, Filipina, sama Vietnam. Dua ini lebih visible lah Oke. untuk dikalahkan. Artinya yang penting lu jadi runner up agar bisa lolos. Ya. Oke. Kalaupun seandainya kita kalah, seandainya kita lawan Irak, Ya. kemungkinan besar tim 2 ini juga kalah, ya. Ya. Jadi jangan terlalu dianggap wah beban banget seolah-olah ini menghasilkan 200 poin kalau menang lawan Iran. Kan cuma 3 poin, ngerti Betul, nggak? betul. Kalau kalah oke-oke aja. Yang penting adalah lu belajar dari match ini. Iya. Oke. Lu main away dan di sana juga dingin, nggak sepanas sini, ya kan? Jadi lu butuh waktu adaptasi lagi. Gue bilang nggak perlu ada harapan. Harapan gue cuma satu, lu main bagus. Lu main bagus ada seandainya lu kalah, lu kalah, it's okay. Ya. Lu bawa modal lu lawan Irak ini, ketemu tim ini justru lawan Vietnam, Filipina lebih penting. Karena lu main lawan tetangga lah kasarnya begitu. Tekanan lebih besar. Ya, kalau lu 2 kali menang lawan Vietnam dan juga Filipina, lu lolos kok. Lolos. Kita kan keplesetnya di ronde kedua yang kualifikasi Piala Dunia 22 kan lawan tim-tim kita, Iya, region kita, region, lawan region. Malaysia, kita udah leading di GBK, kita kena comeback, lawan Vietnam Vietnam. juga kalau nggak salah kita dikalahkan. Jadi emang pentingnya adalah melawan tim-tim yang di sekitar kita ini bisa kita kalahkan. regional. Dan sekarang menghadapi Irak, taktiknya pakai 4 back atau 3 back kan Sintayong juga sering berubah nih pemain-pemainnya. Ya kalau lihat track recordnya memang Coach Shin lebih suka memakai 3 back kalau lawan tim-tim kuat Berat ya. Itu ketika kita lawan di kualifikasi Piala Asia tuh ketika lawan Jordan sama ketika lawan satu lagi. Nah, ini Ini kemungkinan benar. Kemarin cuman yang menarik kan lawan Argentina atau lawan siapa gitu yang Sandy Walsh akhirnya main di kanan tengah. Ya. Tapi Sandy juga dia pertandingan terakhir lawan Brunei ya dicoba di tengah jadi dia multi posisi juga dicoba beberapa posisi. Gue daripada Arhan mending yang Seperti nama. Seperti nama Shane. main. Sian, ya. Arhan nggak pernah main di Jepang. Iya. Yes. Dia lebih sering posting di IG. Aduh. Bener lagi. Ya bener kan? Iya bener. Ya mending mainin Patinama yang jelas-jelas punya jam terbang. Iya. Tapi kalau antara Asnawi sama Sandy Walsh, ini kan sebenarnya Sandy Walsh digeser kan. Iya, Bukan Sandy kan masih terbaik posisi gitu kan. aslinya sayap ini kan back sayap kan akan Sebenarnya- tabrakan sama Asnawi Iya. kan makanya dicari posisinya. Yang menarik memang apakah satu striker apa 2 striker karena dengan adanya strike pergerakan dia kan mobile banget ya. Itu yang nggak dipunyai kalau Dimas Derajat main bareng Ramadan misalnya di depan.
Tapi kalau di tengah sih menurut gua dengan Kambuaya, Klok dan satu pemain lagi yang nanti kita akan lihat siapa, bisa Sandi bisa yang lain karena dia main number 6 sebenarnya bagus tapi itu kan ketika lawan Brunei. Jadi kita akan lihat kalau track recordnya memang Coach Shin kalau lawan Argentina pun dia make 2 penyerang ya karena itu tadi dia mau pakai mobilitas, dia mau pakai energinya strike apakah Tapi akan di dipakai Brunei lagi? kan Wolves jadi bek kanan kan? Ya, Iya, dia nyoba lagi nyoba dicoba beberapa kanan, posisi. karena Makanya Brunei itu ada juga. perbandingan Dan bahkan harus- di tengah pertandingan pun Coach Shin bisa ganti Tiga kali. beberapa Kan makanya sempat formasi. ada perbandingan kan. Sandy Back Walsh di sayap mana? Sandy Walsh dan Yes. Pandinama di fullback atau Asnawi dan Arhan Iya. menjadi utamanya. Kalian lebih prefer mana kalau itu? Ya. Arhan oke, itu juga Arhan oke. sih lemparan ke dalamnya kita perlu sih sebenarnya sih. Iya iya itu kalau buat senjata. Apalagi lawan tim-tim Ya, Irak. lu ketemu Irak lu. Iya makanya itu dia. Gue justru kalau Di lawan babak. Irak ini takut di bola atas aja sih karena bola atasnya Irak ini cukup bagus gitu, bola mati juga cukup bagus. Makanya kalau lu ketemu tim Asia Tenggara lewat lemparan oke lah, tapi Iya makanya dan Harus dicoba. Hernando sendiri kan bukan kiper yang tinggi. Loh, sekarang Iya, this guy itu nggak pernah main di Jepang gitu loh. Siapa? Oh Iya iya. Arhan emang Bukan nggak salah, pernah. bukan salah dia kalau dia nggak bermain bagus. Jadi kalau gue jadi pernah, gue nggak ambil risiko. Gue mending mainin Patinama yang jelas. Kalau di kanan, ya gue fansnya Asnawi. Jadi untuk gue Asnawi harus main. Sama Dan Rido. menuju pertandingan ini kan ada komentar dari salah satu pelatih yang bilang jangan terlalu digembar-gemborkan lah. Yes, Ji. Lu untung soal bahas. naturalisasi Yes. nanti Oh bikin my yang God. ada di squadnya jadi minder yang orang-orang lokal. Ini gue terganggu banget sih. Gimana ini apa sih? Gua kurang ngerti sekarang bahkan ini kalimat ini jadi template di Twitter diganti. Sebenarnya kata-kata ini gitu. ada di press con-nya kemarin. Gue udah di presscon itu maksud gue pada saat itu kayaknya nothing wrong ya dengan apa yang dia katakan mungkin jadi beda kalau Digorengnya. ditempelnya cuman kutipan-kutipan di luar konteks ya Oke. mungkin ya karena memang pesannya Coach Fahri juga sebenarnya bagus sebenarnya mengikuti apa yang Pak Zainuddin Amali katakan sebelumnya. Pak Zainuddin Amali kan juga datang di konvers di tempat sama sehari sebelumnya di mana dia menekankan kita nggak usah ngomongin lagi yang namanya pemain keturunan semuanya itu sama begitu benar, dia membela itu benar. timnas Iya. Indonesia. Itu benar. Iya itu yang Betul. Pak Amali tekankan. Jadi menurut gua ada banyak aspek penting dari perkataan Fahri kemarin yang lebih menarik menurut gua dan nggak tahu kenapa yang ramai malah yang bagian itu. Karena itu ya. salah buat gue respect dengan Coach Fahri, cuman apa yang dia katakan itu buat gue itu sedikit apa ya? Itu memisahkan seolah-olah Divide- gua dalam timnas divide, yes. ada yang namanya pribumi, ada yang non pribumi. Yes. Nah, this is not good. Sama sekali. Gue setuju Mas, pada saat lu masuk timnas, lu Iya. bermain untuk Iya, udah, Garuda, Garuda. lu mau kulit Keturunan. warna lu ungu, I don't care. Statement kayak gitu tujuannya apa Tujuannya sih? apa gitu gini. Lu kalau lu jangan memuji pemain naturalisasi, nanti pemain lokal minder. Iya. Ya berarti lu belum menganggap dia adalah keluarga lu dong. Iya, itu Lu maksud belum gua, kan. menganggap dia sama dengan pemain Iya. lokal dong. Iya. Itu yang buat gue pribadi bahaya coach. Dan buat Iya, gue benar. kalau terms naturalisasi ini di pra dan proses begitu lu ketuk palu lu Indonesia. warga negara, lu warga Indonesia gitu. Jadi saat Sananta main jelek dijelek-jelekin, saat dia main bagus dipuji. Begitupun dengan pemain-pemain yang lainnya juga Gini, samanya. gue coba berpikir positif lah. Gue respect Fahri. Gue Gua juga. berpikir positif. Mungkin yang dia maksud pada saat di ruang ganti itu ada dua kubu. Karena murni komunikasi. Mereka kebanyakan nggak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Yang Indonesia mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Oke? Mungkin dari netizen itu sering masalah lokal pride dan lain-lainnya itu dia bisa. Jadi banyak hal dan gua harap tujuannya Fahri adalah lebih bagus. Dalam arti udahlah jangan terlalu memuji-muji semuanya pihak ini atau pihak itu. Kita ini semua sama gitu loh. Jadi gue seneng Gua kalau kayak- kayak begitu. gue nggak mau beranggap yang di maksud Fahri itu negatif ya Iya, karena iya. nggak ada tujuannya juga. Iya. Kita ini semua dukung Indonesia. Mungkin dia berharap bahwa timnas yang Indonesia yang pribumi lah itu nggak usah terlalu minder harus sama. Dan Ya, mungkin ini sampai sih- masih ada istilah pribumi pun sebenarnya gue juga masih Salah, terganggu sih, gue betul. terganggu Gua gitu loh. setuju. Ya bener. mungkin ini sih memang mungkin yang dimaksud Fahri adalah exposure ya untuk Whatever, pemain-pemain Ji, keturunan whatever, Ji. itu memang sangat besar dibandingin Gak yang mungkin perlu Ji, nggak perlu gini. Saat tim ini jelek silahkan lu hina, saat ini bagus Iya. puji sebagai tim, nggak perlu Betul. per personal gitu buat Bener. gue nggak perlu gitu. Apalagi gue juga kemarin ngobrol sama salah satu jurnalis juga bahwa dia ngobrol dengan salah satu midfielder yang naturalisasi gitu. Dia bilang bahwa kalau kita main bagus
kita disebutnya pribumi, warga negara. Iya, iya. Begitu kita main jelek kita disebutnya Lili naturalisasi. Pali tuh biasanya ngomong gitu juga pernah kayak gitu. Wah, kita tahu. Tahu lah. Gua nggak mau nyebut namanya, Lili cuman Pali ya. ngomong gitu. Sudah lu Dia emang bener. Oh ya, itu Iya. kan kesian Ji. Emang Ada benar, iya. pemain yang bisa show, Itu ada yang sama bisa kayak pemain-pemain Prancis juga kayak gitu kan. Ngomong Iya. atau Ozil waktu di Jerman juga Iya, ngomong ada gitu pemain kan. yang bisa ngomong, ada pemain yang dipendem kan kesian dia Ziyech milih. juga ngomong gitu. Iya, dia milih buat membela timnas ini dan lu masih menganggap dia orang lain kan kesian buat gua. Iya. Nggak perlu ada komentar Betul. pribumi, naturalisasi gitu. Enggak, kayaknya nih memang ada beberapa komen yang dipotong-potong keluar konteks ya. Kayak kemarin gue di sana juga kayaknya begitu bahas bagian itu juga nggak terlalu dipermasalahkan. Yang kalau yang gue catat ya tidak, dia bilang nggak akan komentar individu-individu. Mereka adalah sebuah tim. Kalau menyorot satu itu menghakimi pemain-pemain yang lain. Ini keberhasilan mereka bersama. Bener. Dia Coach Fahri tuh nakadin Iya, itu setuju juga. kalau Jadi dia- pasti jangan-jangan omongan ada Coach bagian Fahri yang- itu dipelintir. Iya, Nggak bener. dipotong. Iya, Kayaknya atau ada dipotong. potongan-potongan Karena yang gue salah. yakin Fahri Nggak pun mungkin. niatnya itu Iya. baik. Baik. Makanya gue Dan bilang kalau respect. statement yang beredar itu kan benar-benar memisahkan. Divide ya. Iya, Buat itulah kalau komentar naik tanpa konteks. Nah, biasanya kayak itu. gitu. Itu Kayak- kerjaan siapa? Media. Ada juga konten Beberapa kreator. media. Dulu Konten kasus apa kreator. Ya, yang akhirnya Siapa aduh, tuh? nggak ada Konten spill kreator, dong. ya Bahaya, bener. Konten kreator di IG itu parah itu bener. TikTok juga kan. Dan sekarang kan Potong-potong. semua orang bisa naikin macam-macam dengan Bahaya modal. Makanya lebih keutipan baik kutipan jadi doang. member. Gue jelaskan semua dari A sampai Z. Potongan-potongan kayak gini bisa membuat orang di penjara loh gara-gara potongan yang Iya, betul. menyudutkan konteks seperti ini. Nah kita dari U17, dari senior pindah ke U17 juga besok akan bermain di laga terakhirnya juga penentuan untuk bisa lolos setelah kemarin 2 hasil imbang Ekuador dan juga Panama, terakhir akan menghadapi Maroko. Lo gimana optimis apa lo melihat lawan Maroko nanti? gue dari awal udah tidak optimis dengan Nggak ada ekspektasi? Iya, gue nggak ada ekspektasi. Gak gitu. ada yang punya ekspektasi. Iya, gue nggak ada gitu karena Ada coach, kalau netizen ada. Oh ya silakan. Jangan, Cuman makanya gue pun kata-kata ngelihat, kasar kemarin. gue ngelihat ini Ekuador. Iya. Yang paling lemah kan Panama dong Justru secara harusnya di atas di atas kertas gitu. Di atas kertas. kertas kan Panama gitu. Ini Maroko yang dianggap nomor 2 paling sulit setelah Ekuador Iya. gitu. Ya gue nggak mau ekspektasi berlebih karena ya gue juga sadar tim lawan gue ini lawan Indonesia, tim yang anak-anak mudanya udah main di sebuah akademi yang sustain gitu. Iya. Di Maroko itu udah punya namanya King Mohammed VI Academy di mana banyak pemain mudanya direkrut dari akademi tersebut, udah biasa main weekly Iya. dibandingkan Kan kalah lawan Ekuador, jadi nggak sehebat itu juga. seri. Kalah 2-0. Oh Maroko, Ekuador, Ekuador pun Maroko, bagus. iya. Rata-rata tim Ekuador itu diisi sama dari klubnya si Caicedo dari Independiente. Jadi emang sama udah sama biasa- Estupinan nggak? Iya, Beda, sama. Independiente de Valle itu. Jadi Oh, emang sama, iya. iya, jadi emang tim-tim ini tuh lawan Indonesia tuh tim yang udah lama dibentuk gitu loh. Jadi udah punya sustain timnya dibandingkan dengan Indonesia yang sorry to say berapa pekan 4 sebelum. bulan. Jadi Iya, buat begitu gua ditunjuk buat gua, emang tim tiba-tiba. Iya, gitu kan kita dapat durian runtuh kita U17 di Indonesia ya. Jadi ya buat gua enjoy the moment kalau kata Koci ya menghadapi Maroko ya lu belajar kompetisi serius, kompetisi yang papan dunia lah gitu. Gimana deh? Fir, sorry. Apa? Optimis Soal ini? apa lo? Iya, kalau kita lihat Atau mungkin apa yang selama ini sekarang lagi digoreng sama ini media partner lo, sepantaran lo lah. enggak sih, kalau gue bilang memang ya seperti kata Coach Fahri juga di press conference sama, Maroko sebenarnya ada kelemahan-kelemahan yang juga bisa kita manfaatin. Cuma kan bagaimana kita memanfaatkan momen-momen itu dalam pertandingan. Gue 2 laga pertama nonton timnas memang mood penonton kebawa ya permainan, karena kita kalau gue bilang sih kita nggak bisa melihat permainan U17 sama dengan permainan senior. Nah itu Iyalah. mungkin beberapa penonton menganggap bahwa Sama. iya harus disamain. Iya, iya. Padahal jauh ya, Adi bilang tadi perkembangan kita gimana? Elite Pro Academy kita baru punya 2018. Pandemi bubar, baru jalan tahun lalu. Dulu emang kita punya diklat-diklat bagus, diklat Salatiga, diklat Ragunan terutama. Sebagus apa? Ya bisa Paling ngeluarin nggak ada. pemain-pemain kayak Mas Bima, kayak Coach Fahri, kayak Aji dan lain-lain, Prestasi Kurniawan. kita dulu apa? Gue nggak tahu. Iya. Gue belum lama ngikutin sepak bola Indonesia. Iya. Kalau lu bagus, prestasi kita apa? Juara AFF, juara Iya. SEA Games, juara Asia, Iya, juara kita nggak dunia. juara, nyaris-nyaris terus kan. Emang itu kan kelemahannya kita. Jadi nggak sebagus kita itu, Bang. main di Piala Asia, lolos dengan lewat jalur kualifikasi. Dan kalau gue bilang sih ya apapun yang terjadi memang setelah ini kita lihat ya dengan hasil mungkin lawan Ekuador kita lebih banyak tertekan, banyak yang kesalahan-kesalahan juga dilakukan. Ya itu tadi, ini emang tim emang segini karena Ya. mereka emang juara Piala AFF U16 tapi mereka nggak lolos Piala Asia, bahkan mereka kalah besar. Dan ini
emang tim nggak disiapkan untuk main karena memang tadi kan tim U20. Kalau tim U20 kita ketika Sintayong pertama datang kan itu udah dibawa TC ke Spanyol, ke Serbia, Iya, kemana-mana. Serbia. Mereka udah di-prepare jauh-jauh hari, 2-3 tahun, 2 tahun deh sebelum turnamen itu mereka udah disiapkan. Kalau ini kan memang ya itu tadi kerangka U16 ditambah pemain seleksi 12 kota, ditambah pemain-pemain kayak Welber, kayak si Amar Ya, Berkic Berkic dan itu. lain-lain. Jadi emang apapun yang terjadi menurut gue ya kita harus apresiasi karena ini baru langkah awal mereka. Ini bukan Piala Dunia. Gue nggak senior. begitu setuju. Apa yang dikatakan Virgi itu benar semua. Tapi Tapi, kita, bahasa gue tapi ya. kulitin lagi, oke? Awal pertandingan no expectation. Ya. Gue shock mereka bisa bermain kayak gitu. Babak pertama, oke? Luar biasa untuk gue. Lawan Ekuador. Babak kedua drop bukan karena nggak bisa main, karena Fisik. stamina. Stamina Fisik. jelek Iya. banget ya. Oke, fix. Artinya banyak hal positif kita bisa bawa ke next match. Lawan Panama, strategi dirubah bagaimana visi kita bisa dibagi selama 90 menit. Betul. Coach Bima berhasil karena tidak ngepres, tidak terlalu high press. Babak pertama. Lebih menunggu. Ya. Oke. Babak pertama ancur-ancuran. Ancurnya di mana? Passingnya Di amburadul. tengah kan terutama. kan. Tengah terutama. Ini yang bikin gue gedek. Lu, adik-adik, mungkin ini terakhir bermain di Piala Dunia. Oke? Kalau lu bisa main di Piala Dunia, lu berikan segalanya. Yang gue lihat beberapa pemain egonya segini. Ya. Gocek-gocek. Lu perhatiin deh, lu lihat ulang. Tiap kali gocek disenggol jatuh. Senggol jatuh, hilang bola. Ya. Tengahnya nyaris nggak gerak. Passingnya amburadul. Makanya pas lu bilang, gue nggak nonton babak pertama, babak kedua doang. Beruntung Coach Bima juga lihat, tengahnya 3-3 diganti. Iya, babak kedua lumayan memang. Baru ada balance, oke? Sampai itu badut satu itu cetak gol terus joget-joget. Aduh. Gue pissed off. Iya. Karena untuk gue, lu tidak menunjukkan mental bahwa lu mau menang. Udah Panama cepet- nih. Cepet-cepet puas gitu ya. Ini Panama. Ya. Iya. Ini peluang setuju di terakhir situ. lu untuk bisa raih 3 poin. Di luar seperti yang Virsi bilang, kita nggak punya ekspektasi. I agree. Kalau gagal pun lolos, gue tidak, it's okay lah. Tapi betapa sayangnya, kalau lu tidak, karena lu lawan Ekuador, tim terkuat, lu bisa raih 1 poin. Iya. Lawan Panama yang harusnya 3. Ini yang gue bikin gue kesel, marah. Lu tidak punya fighting spirit lawan Panama yang lu harusnya bisa dapat 3 Harusnya poin. 3 poin. Terutama based on babak kedua. Iya. Lu kalau cetak satu sama, kalau lu merasa lebih rendah dari Panama, lu ulur waktu nggak ada masalah. Lu kan bisa menang, malah joget-joget. Ya, jadi Kan kemarin kocak gitu Iya. loh. Bukan kita dapat 1 poin, kehilangan 2 poin. Kehilangan 2 poin, harusnya lu ambil bola secepatnya kick off. Terus gempur. Terus gempur sampai lu dapat 3 poin. Gak dilakukan. Ini menit 60-an kan gue lihat. Ya sekitar Iya. itulah. Ya mungkin itu bagian part of enjoy the game kali Coach. Buat mereka ya. Untuk That anak is usia not muda enjoy itu. juga. Lu akan nyesel nanti, lu akan menyesal nanti kalau lu kalah lawan Maroko atau lu seri tapi lu nggak lolos. Iya. Karena kalau lu kalah Nyesek lu hanya banget 2 sih. poin. Nyesek Kalau lu banget. menang lawan Panama lu dapat 4 poin, kemungkinan lu lolos dan nomor 3 yang terbaik. Betul. Baru lu nyesel. Nyeselnya karena lu seri di Too late. winnable games. Karena lu ingin menunjukkan ego lu. Iya, iya. Di mana lu harus passing, lu sok-sok ngelewatin. Iya, iya. Individualistis banget memang mainnya. Dan lu udah tahu fisik kita itu katrok. Tiap kali adu duel lu kalah. That's okay. Main smart lah. Sekarang back kiri pegang bola, nggak bisa apa-apa. Mau nggak mau dia crossing. Kenapa? Karena tangannya stuck. Nomor 10 si Bin itu harusnya harusnya dia distribusi bola kan. Itu kurang. Iya. Ke depan terus. Nunggu bola. Nunggu bola sama si kakak gimana? Yang distribusi bola siapa sekarang? Iya. Ngerti nggak? Ini yang bikin gue kesel bahwa lu itu punya peluang besar untuk lolos tapi lu nggak manfaatkan. Murni karena ego lu. Tapi gue setuju sama Firsi sama Aldi. Kalau nggak lolos, it's okay. Iya. Hanya sangat amat disayangkan. Cuman sayang ya. Sayang sekali bahwa lu di Piala Dunia main di karena lu nggak akan main Piala Dunia. Kebayang nggak Indonesia lolos knockout Iya. stage? Kebayang Lu nggak? tidak akan main di Piala Dunia lagi. Lu tidak manfaatkan peluang ini.
Ya pokoknya di luar itu semua kita doakan sama dengan timnas senior meraih hasil yang terbaik karena timnas senior juga akan menghadapi tim yang paling kuat di atas kertas di grupnya. Sementara timnas U17 akan menghadapi lawan terakhir laga pamungkas di grupnya yang menentukan mereka bisa lolos apa enggak. Kita doakan hasil yang terbaik dan berikan juga perjuangan yang terbaik. Yang penting di luar hasil apapun kita tetap bangga Indonesia sudah menjadi tuan rumah Piala Dunia dan bisa sejauh ini belum terkalahkan ya. Buruan juga apa hasil baca lagi? Buruan beli tiketnya buat The GOAT Match tanggal 29 November dan udah ada pressconnya. Bisa saksikan langsung pressconnya di YouTube-nya Jabret Media TV. Akhir kata, thank you juga buat Sarimande dan juga Owi. Sampai ketemu di DPI episode hari Jumat. Bye-bye semuanya. Pastinya nggak akan bisa gue lupain karena waktu SD gue nontonnya Taufik Hidayat jadi juara dunia bulu tangkis, bayangin. Terus kemarin gue mimpi, udah gede, suatu hari dikalahkan sama Raffi Ahmad main tenis, gue mimpi gitu. Bolehlah jago di bulu tangkis karena setahu gue yang namanya juara legenda itu ya cuma di satu cabang dong, jarang-jarang juga juara di berbagai macam cabang. Boleh dia punya lapangan bulu tangkis tapi dia nggak punya lapangan tenis. Latihan terus. Tapi ya udah kalah duluan. Kenapa? Ya Raffi Ahmadnya bangun tidur nggak gosok gigi udah di lapangan tenis. Background gue kan bulu tangkis. Sama tenis ya beda tipis lah. Cuman bolanya bulat kan agak-agak berat. Akhirnya gue sampai ditanya nama yang lain, lu nggak mau main bulu tangkis lagi? Nggak, mau tenis. Pokoknya gimana caranya jangan sampai kalah. Mesti nyari lapangan kesana sini, nyobain pakai pelatih. Kadang marah-marah gue bilang, ini latihan 15 tahun lalu kayak begini, sekarang kayak begini lagi. Gara-gara buat ini nih. Gara-gara buat pertandingan ini nih. Dan mudah-mudahan acara ini juga benar kata Pak Michael, Pak Wandi, ya yang namanya olahraga menang kalah pasti akan ada. Tapi yang dicarikan bukan itu, tetapi mudah-mudahan acara ini menjadi vehicle, menjadi tempat di mana bisa memajukan olahraga dengan misi-misi baik. Tentunya juga ada sumbangsinya juga untuk negara dan apalagi untuk teman-teman atlet-atlet kita yang nanti akan kita sumbangkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman atlet-atlet yang biar bisa lebih sejahtera lagi semua.